Dua aura tingkat master bela diri tingkat 5 membubung ke langit, langsung menekan atmosfer di seluruh alun-alun tulang. Pada saat ini, mata banyak orang menjadi sangat panas. Seorang master bela diri tingkat 5. Dia benar-benar ahli di puncak. Dan di dinasti Daan, hanya 3 master tertinggi yang bisa mencapai level ini. Boom boom boom. Setelah 2 aura ini, 5 aura lainnya dengan cepat membubung ke langit di kota Daan. Meskipun 5 aura berikutnya sedikit lebih lemah daripada 2 aura pertama, semua orang mengerti bahwa pemilik kelima aura ini adalah sosok-sosok yang dapat mengguncang bumi hanya dengan hentakan kaki mereka di dinasti Daan. Suas-huas-hua. Tak lama kemudian, 7 sosok muncul di langit hampir bersamaan, lalu melesat ke depan alun-alun Big Bone dengan kecepatan seperti hantu. Sosok yang bergegas keluar dari kota kekaisaran itu sedikit mengibaskan jubah ungu keemasannya, dan seketika energi sejati yang kaya terpancar dari balik lengan bajunya. Kemudian, ia menggunakan energi sejati tersebut untuk melemparkan 7 kursi energi sejati yang sangat tinggi ke udara. Pria itu sama sekali tidak sopan. Ia duduk tepat di kursi tengah, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Semuanya, silakan masuk." Sambil berbicara, ke-6 orang lainnya langsung duduk satu persatu. Kemudian, tatapan mata ke-7 orang itu seakan bertemu di udara, dan seulas senyum muncul di wajah masing-masing. Meskipun tempat di mana tribun itu dicor agak jauh dari alun-alun Big Bone, dengan penglihatan orang-orang yang hadir, mereka langsung dapat melihat seperti apa rupa ke-7 orang itu. Di antara ke-7 orang itu, yang duduk di tengah adalah seorang pria paruh baya berusia sekitar 50 tahun. Ia mengenakan jubah naga ungu emas dan mahkota bertahtakan kristal ibel raksasa di kepalanya. Ia memancarkan keanggunan seorang atasan. Dengan bentuk dan penampilan seperti itu, hampir tidak perlu bagi siapapun untuk memberitahu semua orang bahwa orang ini adalah Huang Purui, Raja Dinasti Daan. Salah satu dari 3 master tertinggi Du Fei tersentak saat menatap pria ini. Meskipun Huang Purui tidak memancarkan aura yang kuat, Du Fei tahu bahwa di hadapan sosok seperti itu, berapapun kartu yang ia tunjukkan, ia mungkin akan bernasib sama. Inilah pria kuat sesungguhnya yang berdiri di puncak. Pandangan Du Fei perlahan beralih dari Huang Purui, lalu tatapannya tertuju pada seorang lelaki tua berambut hitam dan berjubah abu-abu di sebelah kirinya. Pria ini baru saja datang dari arah Sekte Junwu, dan jelas merupakan anggota Sekte Junwu. Itu Wu Xinyu, Tetua Agung Sekte Junwu. Salah satu dari 2 orang terkuat di Sekte Junwu. Aku tidak menyangka dia juga datang. Seseorang di udara tersentak. Tetua Agung Sekte Junwu, Wu Xinyu. Mata Du Fei sedikit berkedut mendengar ini. Salah satu dari 2 guru agung Sekte Junwu. Seorang guru besar Sekte Bela Diri tingkat 5. 2 hal ini saja membuat Du Fei menyadari bahwa setidaknya ada 50% kemungkinan orang ini adalah musuh bebuyutan seluruh keluarga dunia. Namun, terlepas dari pengetahuan ini, Du Fei mengepalkan tinjunya erat-erat, mengendalikan gerakannya untuk mencegah dirinya menyerang secara impulsif. Meskipun Du Fei percaya diri, ia juga mengerti bahwa meskipun ia kini berkali-kali lipat lebih kuat daripada 2 tahun lalu, justru karena itulah ia menyadari bahwa di hadapan kekuatan yang begitu agung, ia tetaplah seekor semut. Jika ia ingin balas dendam, menghadapi hal seperti itu secara langsung pada dasarnya mustahil. Lagi pula, jika dia bertindak gegabah tanpa bukti nyata, satu-satunya hasilnya adalah Jun Wuzong akan mengumpulkan seluruh pasukannya untuk mengepung dan membasminya. Dan kali ini, dia mungkin tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, aku harus menanggungnya sekarang, setidaknya, aku harus menanggungnya sampai aku mengalahkan Long Aotian. Orang itu pastilah kepala keluarga Yun Sui Du, Du Yuntian. Dan kepala keluarga Yun Sui Long, Long Yang. Itu kepala keluarga Yun Sui Yun, Yun Xiao. Itu kepala keluarga Yun Sui Liu, Liu Wumei. Itu kepala keluarga Yun Sui Sui, Sui Yuan. Saat Du Fei berusaha menahan diri, suara seruan terdengar di udara, dan semua orang yang hadir segera mengerti bahwa ke-7 orang di udara itu tidak lain adalah raja dari keluarga kerajaan, tetua agung dari Sekte Junwu, dan para patriark dari 5 keluarga Yun Sui. Ketika mereka melihat ke-7 sosok ini berdiri di puncak dinasti Daan, semua orang yang hadir membungkuk sedikit hormat ke arah itu, dan kemudian semua orang menunjukkan ekspresi hormat di wajah mereka. Tentu saja, ada juga banyak orang yang menunjukkan ekspresi hormat tetapi merasa tidak senang di hati mereka, seperti Du Fei dan orang-orang dari kekuatan besar lainnya. Haha, semuanya, kita tulang-tulang tua sudah lama tidak bertemu, kan Tetua Agung, aku tidak tahu kenapa aku belum bertemu dengan Ketua Sekte tahun ini. Huang Purui melirik ke arah alun-alun tulang besar, lalu menoleh dan tersenyum tipis.
Maafkan saya karena merepotkan Raja Huangpu atas kekhawatirannya. Pemimpin sekte saat ini sedang mengasingkan diri di saat kritis, jadi kali ini, saya akan mewakili sekte Junwu dalam kompetisi istana dan menjadi wasitnya. Wu Xinyu, Tetua Agung Sekte Junwu, mengangguk kecil. Begitu, Huang Purui mengangguk, lalu pandangannya tertuju pada kepala kelima keluarga Yun Sui. Apakah kalian punya pendapat? Ini, kelima kepala keluarga Yun Sui saling berpandangan dan tetap diam. Sesaat kemudian, Long Yang tersenyum lembut dan berkata, karena ketua sekte sedang bertapa, tentu saja beliau tidak bisa meminta belas kasihan. Sebagai salah satu dari 3 guru tertinggi dinasti Daan kita, Tetua Agung harus memenuhi syarat untuk sementara waktu bertindak atas nama ketua sekte. Saya tidak keberatan. Ketika kepala keluarga Yun Sui lainnya dari 4 keluarga mendengar kata-kata Long Xiao, mata mereka sedikit berkedip, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa, hanya mengangguk sedikit. Karena semua orang tidak keberatan, maka posisi wasit kali ini akan diputuskan. Ekspresi Huang Purui tetap tidak berubah saat melihat pemandangan ini. Ia hanya mengangguk dengan tenang dan tersenyum. Kalau begitu, kurasa mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jadi, ayo kita mulai. Setelah selesai berbicara, Huang Purui perlahan berdiri di udara. Setelah mengamati alun-alun tulang, ia berkata dengan lantang, semuanya, sebagai wasit kompetisi istana ini, saya menyambut kalian atas nama ke-6 orang lainnya. Saya yakin kalian di sini bukan untuk mendengarkan omelan saya, jadi saya akan langsung ke intinya. Sesuai aturan yang berlaku sejak lama, kompetisi istana ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah audisi, yang bisa diikuti siapa saja. Tahap kedua adalah kompetisi istana yang sesungguhnya. Pada tahap pertama, 8 kontestan akan dipilih untuk mengikuti tahap kedua. Dan pemenang tahap kedua akan menjadi yang teratas dalam kompetisi istana. Dan jika kalian menjadi yang teratas, sesuai aturan, kalian memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin sekte Junwu berikutnya. Tentu saja, selain itu, ada berbagai macam hadiah yang berlimpah. Dan raja ini juga akan mengungkapkan satu hal di sini, yaitu, kemurahan hati hadiah tahun ini pasti akan melampaui harapan semua orang. Untuk audisi putaran pertama tahun ini, semua orang harus tahu bahwa audisinya akan diadakan di ibu kota Kekaisaran kuno. Menurut rahasia yang diperoleh keluarga kerajaan kami, ibu kota Kekaisaran kuno sangat berbahaya, jadi jika kalian masuk, kami tidak akan bertanggung jawab atas hidup atau mati kalian. Untuk memenuhi syarat, kalian hanya perlu mendapatkan jimat harimau dari dinasti kuno di ibu kota Kekaisaran kuno. Konon, ada 8 jimat harimau di ibu kota Kekaisaran kuno. Mereka yang mendapatkan jimat ini hanya perlu bergegas ke susunan teleportasi di pusat ibu kota Kekaisaran kuno dan menunggu. Setelah ke-8 jimat harimau terkumpul, susunan teleportasi akan aktif secara otomatis. Saya juga perlu mengklarifikasi. Menurut aturan kompetisi istana, kami hanya menerima jimat harimau, bukan manusia. Setelah babak pertama, siapapun yang kembali ke sini dengan jimat harimau akan menjadi orang yang lolos audisi. Dan selama audisi, apapun yang terjadi, kami berjanji tidak akan melanjutkannya lagi. Jika ada yang punya kemampuan untuk membasmi anggota keluarga kerajaan saya akan berpura-pura tidak melihatnya. Kurasa semua orang harus tahu aturan kompetisi istana ini. Kalau begitu, mari kita mulai kompetisi istananya. Tertawa, saat Huang Purui selesai berbicara, banyak orang menarik napas dalam-dalam, dan banyak orang yang awalnya hanya berdiri dan menonton tiba-tiba menjadi jauh lebih jernih dalam pikiran mereka. Kata-kata Huang Purui menyiratkan 2 poin penting. Pertama, dalam kompetisi istana, hidup dan mati tidaklah penting. Kedua, jimat harimau adalah satu-satunya hal yang penting. Ini berarti jika Anda yakin, Anda bahkan tidak perlu mencari jimat harimau. Anda cukup menunggu di susunan teleportasi, dan ketika seseorang datang membawa jimat harimau, Anda bisa mengambilnya. Melihat suasana di lapangan tiba-tiba menjadi agak dingin, Huang Purui tersenyum diam-diam. Makna penting dari kompetisi istana ini adalah untuk memilih orang-orang muda terkuat dan paling berbakat di dinasti Daan. Oleh karena itu, aturan seperti itu tidaklah berlebihan. Jika Anda merasa takut setelah mendengar aturan seperti itu, maka sungguh tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi istana. Semuanya, silakan masuk. Setelah tersenyum, Huang Purui berbicara dengan ringan. Mendengar ini, ke-6 orang yang tersisa berdiri bersamaan dan mengangguk pelan. Kemudian, mereka melihat 7 orang melambaikan lengan baju mereka bersamaan. Tiba-tiba, 7 sinar cahaya energi sejati dengan warna berbeda berkumpul dalam sekejap, lalu membentuk sinar cahaya 7 warna, yang menghantam lokasi gerbang Kekaisaran kuno.
Dentang. Dengan tabrakan pilar cahaya 7 warna, aura yang sangat kuat tiba-tiba menyebar dari gerbang kekaisaran kuno. Kemudian, gerbang perunggu yang semula tertutup rapat perlahan terdorong terbuka ke belakang. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa di tempat gerbang perunggu itu berada, dunia yang penuh dengan atmosfer kuno yang kaya terungkap. Secara samar, monster yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat muncul di dalamnya. Ini adalah ibu kota kekaisaran kuno. Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi di depan istana, silakan masuk. Kita hanya bisa membuka pintu ini untuk sementara waktu, paling lama 1/4 jam. Huang Purwi berbicara pelan di udara ketika melihat pintu terbuka. 1/4 jam. Petik 2. Banyak orang sedikit tercengang ketika mendengar kata ini. Tentu saja, tujuan pembukaannya yang singkat ini adalah agar mereka yang hadir tidak terlalu ragu. Akan tetapi, meski begitu, untuk sesaat, suasana di lapangan terasa dingin, dan tidak ada seorang pun yang langsung menyerbu masuk. Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama. Setelah waktu yang entah berapa lama, seseorang tiba-tiba berteriak, lalu mengertakkan gigi dan bergegas masuk ke gerbang perunggu. Melihat seseorang masuk, orang-orang di alun-alun langsung heboh dan menyerbu masuk dengan kecepatan penuh. Ayo pergi juga. Yun Po-jiang melihat sekeliling ke arah keluarga Yun Sui-yun, lalu melambaikan tangannya. Tiba-tiba, lebih dari selusin pria kuat dari keluarga Yun Sui-yun bergegas keluar dalam sekejap, lalu bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Saat orang-orang dari keluarga Yun Sui-yun masuk, orang-orang dari pasukan besar lainnya segera mengikuti tanpa ragu-ragu dan berbaris masuk satu demi satu. Sambil memandangi sosok-sosok di langit, Du Fei tersenyum tipis, lalu dia melangkah pelan di udara dan menerjang gerbang perunggu. Namun, tepat saat sosoknya hendak tenggelam, sebuah suara dingin perlahan terdengar. Ye Fei, akun kita akan diselesaikan di sana. Ibu kota kekaisaran kuno ini, menurut legenda, terletak di pegunungan di jantung dinasti Daan. Konon, dahulu kala, tempat ini merupakan situs suci bagi dinasti Daan. Namun, konon dinasti yang pernah menduduki wilayah dinasti Daan ini runtuh dalam semalam. Mengenai apa yang sebenarnya terjadi, meskipun ada banyak spekulasi, tidak seorang pun dapat benar-benar memahaminya. Namun, satu hal yang sangat jelas ketika dinasti kuno runtuh, semua keluarga dan sekte yang pernah makmur juga musnah secara bersamaan. Justru karena inilah, setelah keluarga Huangpu menduduki wilayah ini dan mendirikan dinasti Daan, kekuatan besar seperti sekte Junwu dan 5 keluarga Yun Sui perlahan-lahan berkembang. Meskipun masih belum jelas bagaimana dinasti kuno itu runtuh, ada satu hal yang sangat aneh. Yaitu, tampaknya banyak sekali tokoh berpengaruh yang telah meninggal di ibu kota kekaisaran kuno. Di wilayah yang kini dihuni monster, tak seorang pun tahu berapa banyak krisis dan peluang yang tersembunyi. Hal ini tak seorang pun dapat menjelaskannya dengan jelas. Seiring berjalannya waktu, orang luar tak lagi bisa dengan mudah memasuki ibu kota kekaisaran kuno. Hanya kompetisi istana yang diadakan setiap 10 tahun sekali yang memungkinkan orang-orang masuk dengan peluang tertentu. Ibu kota kekaisaran kuno menjadi semakin misterius. Bisa dibilang, tak seorang pun tahu apa yang ada di dalam ibu kota kekaisaran kuno itu. Lagi pula, berita terakhir di sana sudah ada 60 tahun yang lalu. Berdengung. Di ibu kota kekaisaran kuno yang dipenuhi aura kuno, pusaran ruang angkasa perlahan muncul di atas langit yang gelap. Tak lama kemudian, beberapa sosok tiba-tiba jatuh dari celah ruang angkasa yang robek dan jatuh ke tanah. Ledakan. Sesaat kemudian, sosok-sosok itu jatuh langsung ke tanah, menciptakan lubang besar di tanah, dan asap serta debu yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Hingga sesaat kemudian, beberapa sosok perlahan muncul dari lubang itu, dan salah satunya adalah Du Fei. Jelas, memasuki ibu kota kekaisaran kuno tidak semudah yang dibayangkan. Setelah memasuki gerbang kekaisaran kuno, tampaknya sebuah legenda acak harus dijalankan sebelum orang-orang dapat dikirim ke ibu kota kekaisaran kuno. Batuk-batuk-batuk. Setelah batuk ringan, kepala Du Fei yang pusing perlahan pulih. Seketika, ki dalam tubuhnya menyebar, meniup asap dan debu di sekitarnya. Kemudian pandangannya menyapu ke segala arah. Apakah ini, ibu kota kekaisaran kuno? Yang tampak di hadapannya adalah sebuah cekungan yang terhimpit di antara pegunungan. Dari tempatnya berdiri, ia melihat hutan lebat dan bangunan-bangunan bobrok di mana-mana. Di balik cakrawala, lautan pegunungan membentang tanpa batas. Lapisan awan hitam tebal yang nyaris tak tertembus perlahan menggulung langit, mengurangi jarak pandang hingga seminimal mungkin. Lebih jauh lagi, kabut hitam sesekali berputar-putar di udara, membuat area itu tampak semakin mencekam. Sungguh tempat yang aneh dan berbahaya.
Bahkan Du Fei yang berpengetahuan luas pun tak kuasa menahan napas saat ini, lalu ia terkejut dalam hati, tapi Yuan Qi langit dan bumi ternyata mengandung Qi Yanzong. Merasakan hal ini, Du Fei menarik napas cepat dan segera merasakan bahwa Yanzong Qi yang familiar dengan cepat melewati meridiannya dan menyatu ke laut Qi dantiannya. Tuan, Anda merasakannya dengan benar. Aura Yanzong di ibu kota kekaisaran kuno ini begitu kuat. Sungguh tempat yang luar biasa. Namun, aura Yanzong di sini tampaknya bercampur dengan beberapa faktor dingin, jadi sebaiknya Anda tidak menyerapnya dengan mudah. Tepat ketika Du Fei sedikit bersemangat, suara Xiao Bai langsung menenangkan Du Fei. Mendengar kata-kata Xiao Bai, Du Fei sedikit tertegun. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba menggenggam udara dengan tangan kanannya, dan segera meraih segenggam Qi langit dan bumi. Saat Qi sejatinya terstimulasi, jejak Qi Yanzong di dalam Qi langit dan bumi terekstraksi sepenuhnya. Melihat energi di tangannya, Du Fei sedikit mengernyit. Seperti yang diduga, ia melihat bahwa Qi Yanzong, yang seharusnya berwarna biru muda, samar-samar diwarnai dengan warna hitam aneh, yang tampak sangat menyeramkan. Sepertinya jika aku menyerap energi Yanzong di sini begitu saja, siapa yang tahu apa akibatnya. Setelah menyadari hal ini, Du Fei menghela napas dan mengurungkan niatnya untuk berlatih menyendiri di sini terlebih dahulu. Apakah itu energi Yanzong? Energi primordial langit dan bumi ini sebenarnya mengandung energi Yanzong. Saat Du Fei mendesah pelan, beberapa orang yang awalnya muncul bersamanya tiba-tiba menjadi bersemangat. Mendengar suara itu, Du Fei sedikit mengernyit, lalu menoleh ke belakang dan melihat ada 4 orang berdiri di belakangnya. Keempat orang ini jelas terlahir dalam faksi yang berbeda, sehingga tampak agak waspada satu sama lain. Namun, setelah mengetahui bahwa energi langit dan bumi di sini ternyata mengandung energi Yanzong, wajah mereka menjadi sedikit terkejut dan gembira. Jelas, energi seperti Yanzong sangat menarik bagi mereka. Setelah mengamati keempat orang itu dengan saksama dan menemukan bahwa mereka tidak memiliki tanda-tanda milik Sekte Junwu atau keluarga Yun Suilong, Du Fei ragu sejenak dan berkata dengan suara berat, "Tuan-tuan, saya ingin mengingatkan Anda bahwa aura Yanzong di sini agak aneh. Sebaiknya jangan diserap begitu saja." Mendengar kata-kata Du Fei, mereka berempat sedikit tercengang. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka mencibir dan berkata, "Teman, apa maksudmu? Apakah kamu khawatir kita berlatih di sini dan kamu tidak akan bisa menyerap energi Sekte Yanzong tanpa hambatan?" Orang yang berbicara adalah seorang pria berpakaian hitam dengan wajah muram. Ketika mereka mendengarnya berbicara, meskipun ketiga orang lainnya tidak mengatakan apa-apa, ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Namun, melihat pemandangan ini, Du Fei tidak banyak bicara, hanya menggelengkan kepalanya pelan, lalu berbalik dan pergi. Karena kebaikan hatinya, ia mengingatkan mereka bahwa jika orang-orang ini cukup beruntung untuk berkultivasi hingga tingkat ini, tetapi masih begitu bodoh, maka bahkan jika mereka mati, itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Melihat Du Fei hendak pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria berpakaian hitam itu tampak sangat puas, dan jelas bahwa dia menjadi semakin yakin dengan tebakannya. Namun, melihat tindakan Du Fei, ia merasa Du Fei bersalah. Setelah bertukar pandang dengan ketiga orang lainnya, ia melesat dan mendarat di depan Du Fei. Ia mencibir dan berkata, "Temanku, awalnya kita tidak punya dendam, tapi kau begitu kejam sampai-sampai aku sedikit kesal. Bagaimana kalau begini, serahkan cincin di tanganmu, kalau tidak, hehehe." Ketika pria berpakaian hitam itu berbicara, 3 orang di belakang Du Fei ragu-ragu sejenak, lalu minggir dan mengepung Du Fei dalam sekejap. Suasana yang tadinya damai tiba-tiba menjadi tegang. Du Fei menggelengkan kepalanya pelan, lalu melirik sekeliling perlahan sebelum mencibir, 1 master seni bela diri setengah langkah, 3 master seni bela diri setengah langkah, dan 3 master yang lebih rendah, kekuatan mereka mengesankan, tapi, apa kalian mencari kematian? Jangan banyak bicara omong kosong, kalau tidak aku, cibir lelaki berbaju hitam itu. Namun, sebelum dia selesai berbicara, pupil matanya tiba-tiba mengecil, lalu dia melihat sesosok tubuh berlari di depannya seperti hantu, lalu sebuah telapak tangan menamparkan dadanya dengan keras. Engah, seteguk darah menyembur keluar, dan pria berbaju hitam itu terkejut. Ia mundur puluhan langkah di tanah dan menghantam dinding batu yang runtuh dengan keras. Ia nyaris tak berhenti, tetapi sesaat kemudian, wajahnya memucat, dan secercah ketakutan melintas di wajahnya. Dia belum mati melihat pemandangan ini, Du Fei sedikit melengkungkan bibirnya dan berkata dengan ringan. "Sekte bela diri setengah langkah, tingkat puncak." Pria berbaju hitam itu memasang ekspresi mengerikan, lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Bagus sekali, kau sangat kuat.
Jika kau berani menyerang seseorang dari aula serigala liarku, kakak seniorku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Katakan namamu jika kau berani. Istana serigala liar mendengar ini, Du Fei menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, namanya memang menyeramkan. Tapi, kalau kau ingin balas dendam, kau bisa. Namaku Ye Fei. Kalau kau ingin menemukanku, seharusnya tidak sulit. Kamu Fei. Mendengar nama itu, pria berbaju hitam itu terkejut, dan secercah senyum sedih muncul di wajahnya. Raut wajah ketiga orang lainnya juga berubah, dan mereka langsung mundur ke belakang. Jelas, mereka semua sangat familiar dengan nama Ye Fei. Apa kau tidak mau bertarung lagi? Tanya Du Fei sambil tersenyum tipis. Ini, aku tak berani lagi. Aku tak berani lagi. Kita buta. Karena Ye Fei, sang alkemis yang telah menjadi terkenal di ibu kota kekaisaran, yang berbicara, maka pasti ada yang salah dengan roh Yanzong di sini. Kali ini, kita salah. Ketiga pria itu juga bujangan. Setelah saling berpandangan sejenak, mereka semua berbicara serempak. Mendengar mereka mengatakan ini, ekspresi Du Fei tidak berubah sama sekali. Setelah beberapa saat, ia melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, keluar dari sini. Mendengar ini, tiga orang di belakang mengangguk dan membungkuk lalu pergi. Namun, tatapan Du Fei perlahan tertuju pada pria berpakaian hitam di depannya. Sepertinya, Tuan Ye Fei tidak akan membiarkanku pergi. Melihat tatapan Du Fei menyapu, pria berbaju hitam itu tertawa getir dan mendesis. Kau tidak pantas aku membasmimu. Setelah menatap pria itu sejenak, Du Fei berkata dengan ringan. Kalau begitu yang mulia ingin. Kudengar kakak tertua di aula serigala liarmu bernama Serigala Ganas Moli. Setelah bertanya dalam hati kepada Xiao Bai sejenak, Du Fei berkata dengan ringan. Benar sekali. Kakak senior Moli adalah jenius pertama di generasi kita yang melangkah ke alam puncak sekte bela diri setengah langkah. Dia hanya selangkah lagi untuk menembus sekte bela diri tingkat 6 tingkat rendah. Pria berbaju hitam itu berkata dengan ekspresi puas di wajahnya ketika mendengar Du Fei berbicara. Setengah langkah menuju puncak dunia seni bela diri. Menarik sekali. Du Fei tersenyum, lalu berkata perlahan, aku tidak akan membasmimu. Tapi aku yakin kau punya cara khusus. Kau bisa menghubungi kakak seniormu. Kalau bisa, sekalian saja kau sampaikan pesan untukku. Maksudku, kalau dia mau bekerja sama denganku, setelah masalah ini selesai, aku pasti akan membayar harga yang memuaskannya. Jangan sampai dia lupa identitasku, seorang alkemis. Setelah selesai berbicara, Du Fei tidak lagi melirik pria berbaju hitam itu. Sebaliknya, ia memilih arah secara acak dan berjalan perlahan dengan tangan di belakang punggungnya. Pria berbaju hitam itu terkulai lemas di tanah, ekspresinya aneh. Istana serigala liar tampaknya ada gunanya. Du Fei berbicara perlahan dan penuh pertimbangan sambil berjalan di hutan dengan tangan di belakang punggungnya. Tuan, apa yang akan Anda lakukan? Seolah merasakan perubahan pikiran Du Fei, suara Xiao Bai segera bergema di benaknya. Aku tidak merencanakan apapun, tapi aku masih perlu melakukan beberapa persiapan. Aku tidak ingin disalahkan oleh orang banyak seperti yang kulakukan terakhir kali di alam es milenium. Karena, dalam kompetisi istana ini, cara tidak penting, kalau aku bisa merekrut beberapa master untuk menemaniku, aku yakin tidak akan ada yang mengatakan apa-apa. Du Fei tersenyum tipis, sedikit kedinginan di wajahnya, lalu sosoknya perlahan menghilang ke dalam kabut tebal di hutan. Di ibu kota kekaisaran kuno yang diselimuti kabut, di atas bangunan-bangunan yang bobrok, tumbuh tanaman-tanaman tak dikenal, sulur-sulurnya setebal lengan manusia. Di dalam rerundewa bangunan ini, beberapa monster evil yang kuat juga bersembunyi. Setelah berjalan perlahan di ibu kota kekaisaran kuno ini hampir seharian, Du Fei menghadapi beberapa krisis kecil. Namun, ia tidak tertarik bertarung dengan monster-monster itu. Ia akan dengan santai menggunakan berbagai cara untuk memancing semua monster itu pergi sebelum melanjutkan perjalanannya. Ibu kota kekaisaran kuno konon penuh dengan bahaya dan peluang, dan ini memang benar. Sepanjang perjalanan, Du Fei telah menemukan banyak tanaman obat langka dan berharga. Tentu saja, ia langsung memetiknya tanpa ragu. Ia juga sesekali menemukan sisa-sisa manusia kuat yang telah gugur tak terhitung jumlahnya. Namun, setelah bertahun-tahun dan kompetisi istana yang tak terhitung jumlahnya, mayat-mayat ini kemungkinan besar telah dijarah habis-habisan. Setelah mencari di antara beberapa mayat, Du Fei cukup beruntung menemukan setumpuk pil obat yang hampir tak berguna. Sedangkan untuk barang-barang lainnya, ia benar-benar tidak menemukan apapun. Namun, setelah berputar-putar seperti lalat tanpa kepala hampir seharian, Du Fei akhirnya mengerti sedikit.
Rasanya aku sudah berkeliaran di pinggiran ibu kota kekaisaran kuno ini selama setengah hari. Jika aku ingin mendapatkan manfaat, aku harus menyelam lebih dalam. Du Fei bergumam pada dirinya sendiri, lalu merenung sejenak, lalu ia menginjak tanah, tubuhnya langsung melayang ke langit dan mendarat tepat di dahan pohon raksasa. Berdiri di puncak hutan, kita hampir tidak bisa melihat hutan tak berujung di sekelilingnya, dan di dalamnya, terdapat pula bangunan-bangunan bobrok yang padat. Namun, bangunan-bangunan ini diselimuti kabut tebal, sehingga mustahil untuk melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya dari kejauhan. Setelah melihat ke segala arah, Du Fei baru menyadari bahwa ia seharusnya berada di wilayah selatan di luar ibu kota kekaisaran kuno. Jika ia ingin masuk lebih dalam ke ibu kota kekaisaran kuno, satu-satunya cara adalah menuju utara. Tubuhnya bergerak lagi dan mendarat di tanah. Kali ini, Du Fei sama sekali tidak ragu. Sebaliknya, ia menghentakkan kakinya dengan keras dan melesat keluar secepat kilat. Setelah menghabiskan sebagian besar hari itu, Du Fei sudah mendapatkan pemahaman dasar tentang ibu kota kekaisaran kuno, jadi ia tidak perlu lagi terlalu berhati-hati. Ia juga tahu bahwa jika ia benar-benar ingin mendapatkan keuntungan, tujuannya pastilah ke kedalaman ibu kota kekaisaran kuno. Hanya di sanalah ia bisa menemukan barang-barang berharga peninggalan dinasti kuno, serta jimat harimau dinasti kuno yang ia butuhkan. Kali ini, saat ia bergerak cepat, Du Fei bertemu dengan beberapa orang di sepanjang jalan. Beberapa sedang berkultivasi di antara rerundewa bangunan, yang lain dengan panik mencari tulang yang mereka temukan, dan beberapa, yang kurang beruntung, terlibat dalam pertempuran sengit dengan binatang ibel. Namun, Du Fei tidak menghiraukan orang-orang ini, ia hanya melanjutkan perjalanannya yang cepat ke utara. Setelah melaju kencang selama sekitar 1 jam, Du Fei akhirnya melambat. Melihat rerundewa kota di bawahnya, Du Fei yakin jika ia melangkah maju lagi, ia akan memasuki jantung ibu kota kekaisaran kuno. Di saat yang sama, Du Fei juga samar-samar merasakan ada banyak aura kuat yang mengintai di area ini. Sebagian besar aura ini milik monster, dan dilihat dari aura-aura ini, kekuatan mereka setidaknya setara dengan setengah langkah Raja Monster. Karena itu, akan lebih baik baginya untuk tidak membuat masalah jika bisa. Lagi pula, dia sedang tidak ingin bertarung dengan monster. Hah! Tepat ketika Du Fei hendak melangkah ke inti ibu kota kekaisaran kuno, jantungnya tiba-tiba berdetak sedikit. Ia menginjak tanah dan tubuhnya langsung melesat ke kiri. Setelah bersembunyi di balik pohon besar dan melihat keluar, Du Fei segera melihat bahwa tidak jauh di depannya, ada seorang pria dan seekor binatang dalam keadaan berkonfrontasi. Setelah pandangannya tertuju pada monster raksasa itu, mata Du Fei sedikit menyipit. Kalau tidak salah, kekuatan monster itu sebenarnya setara dengan setengah langkah Raja Ibel. Monster tingkat ini setara dengan master beladiri setengah langkah biasa di tingkat puncak. Setelah tatapannya tertuju pada monster itu sejenak, mata Du Fei beralih ke orang di seberangnya. Ia berpikir bahwa siapapun yang bisa memasuki area ini secepat itu pasti sangat kuat. Pria yang menghadapi monster itu mengenakan setelan biru muda. Ia tidak tampak tua, tetapi wajahnya sangat dingin. Di tangannya, ia memegang pedang yang sangat besar. Namun, yang aneh adalah pedang itu patah di tengahnya. Namun, bekas patah pada pedang itu tampak cukup tua, menunjukkan bahwa pedang itu sudah lama patah. Meski begitu, niat pedang yang tajam terpancar dari ujung bilahnya. Dilihat dari sekelilingnya, orang ini pasti sudah bertarung dengan binatang ibel di hadapannya. Ekspresinya yang tenang saat ini menunjukkan bahwa ia jelas tidak dalam posisi yang menguntungkan. Saat Du Fei berhenti, alis pria itu tampak sedikit terangkat. Ia lalu menghentakkan kakinya dengan keras, dan sosoknya melesat bagai kilat. Melihat sosok lelaki itu melesat keluar, monster itu pun bergegas menghampiri dan menerkamnya dengan ganas. Engah, sosok manusia dan binatang itu saling bersilangan dalam sekejap, dan sesaat kemudian, monster itu terlihat gemetar, dan tiba-tiba aliran darah menyembur keluar dari tubuhnya seperti air mancur. Kemudian, tubuh besar itu langsung roboh ke tanah, dan kemudian, bau darah yang menyengat langsung memenuhi udara. Lelaki itu tidak bergerak sedikit pun, pedang panjang di tangannya lenyap dari tangannya, dan sedikit kesan acuh tak acuh muncul di wajahnya. Itu, sebuah jimat. Setelah melihat metodenya, mata Du Fei sedikit berkedut. Kompetisi di depan istana ini memang layak menjadi konfrontasi antara para talenta terbaik di dinasti Daan. Jimat-jimat itu sebenarnya bisa dilihat di mana-mana. Sudah cukupkah Anda melihatnya, Tuan? Tepat saat Du Fei tengah mengagumi dalam hatinya, lelaki berbaju biru itu perlahan mengalihkan pandangannya, dan akhirnya pandangannya tertuju pada tempat Du Fei berada, dan dia berbicara dengan ringan. Melihat dirinya ketahuan,
Du Fei sedikit terkejut, tetapi kemudian dia menyadari bahwa pria itu tiba-tiba menyerang begitu cepat, mungkin karena dia merasakan kehadirannya. Pada saat itu, Du Fei tidak lagi bersembunyi, melainkan berjalan perlahan, tersenyum tipis, dan berkata aku hanya kebetulan lewat, dan aku tidak bermaksud mengganggumu. Kamu tidak perlu gugup. Tatapan pria berbaju biru itu tertuju pada Du Fei. Melihat penampilan Du Fei yang masih muda, secercah keheranan melintas di benaknya. Lagi pula, siapapun yang bisa memasuki tempat ini sepagi ini pastilah orang yang sulit ditembus. Terlebih lagi, meskipun Du Fei tidak melakukan gerakan yang tidak perlu, niat membasmi yang samar-samar terpancar darinya masih membuat pria itu merasa sedikit khawatir. Namaku Wan Ling, pedang patah dari Sekte Wanjian. Aku belum meminta nasihatmu. Setelah ragu sejenak, pria berbaju biru itu membungkuk kepada Du Fei dan berbicara dengan ringan. Sekte Wanjian. Mendengar nama ini, pikiran Du Fei sedikit jernih. Sekte Wanjian adalah salah satu faksi terkemuka dalam dinasti Daan. Meskipun tidak sekuat 5 keluarga Yun Sui yang berusia 1000 tahun, mereka tidak jauh tertinggal. Ia juga pernah mendengar tentang pedang patah Wan Ling. Konon, ia adalah kakak senior Sekte Wanjian saat ini, setelah mencapai puncak alam Sekte Bela Diri setengah langkah 2 tahun sebelumnya. Bahkan, ia adalah pemimpin yang sebanding dengan Long Aotian. Di tempat seperti ini, orang pertama yang ia temui bukanlah dari Sekte Junwu, keluarga kerajaan, atau 5 keluarga Yun Sui, melainkan pria ini, yang menunjukkan ketajamannya. Setelah memikirkan beberapa hal dalam benaknya, Du Fei mengepalkan tinjunya sedikit dan berkata, namaku Ye Fei. Ye Fei mendengar nama itu, ekspresi Wan Ling sedikit berubah. Ia ragu sejenak dan berkata, apakah itu Ye Fei yang akhir-akhir ini membuat keributan di ibu kota kekaisaran? Du Fei tersenyum dan berkata dengan tenang tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan ketenaran saudara Wan, ini hanya pertarungan kecil. Mendengar pengakuan Du Fei, tatapan Wan Ling sedikit berubah. Meskipun Du Fei adalah ahli Sekte Bela Diri setengah langkah tingkat puncak, ia paling dikenal di ibu kota kekaisaran bukan karena kekuatannya, melainkan karena menyempurnakan Zhongpo dan sendiri hari itu. Daya tarik sesuatu seperti Zhongpo dan bagi ahli Sekte Bela Diri setengah langkah tingkat puncak tak terbantahkan. Saya ingin meminta Anda, Saudara Ye, untuk membeli pil Po Zong, tetapi saya tidak mampu membelinya saat ini, jadi saya hanya bisa menyerah. Seolah mendengar niat baik dalam kata-kata Du Fei, Wan Ling ragu sejenak, lalu tersenyum. Haha, Saudara Wan, kau bercanda. Po Zong dan tidak mudah dimurnikan, dan aku tidak memilikinya saat ini. Tapi, kalau benda itu diberikan kepada Saudara Wan, aku akan lebih rela memberikannya daripada kepada orang-orang di ibu kota kekaisaran. Kata Du Fei sambil tersenyum tipis. Kali ini, nada bersahabat dalam perkataan Du Fei menjadi lebih jelas, dan ekspresi Wan Ling yang awalnya tegang pun sedikit mengendur. Tidak mengherankan, dalam kompetisi istana ini, semua orang bersikap bermusuhan. Wajar bagi mereka untuk saling waspada. Namun, karena keduanya kini menunjukkan niat baik, situasinya menjadi berbeda. Lebih jauh lagi, dalam arti tertentu, Sekte Junwu, keluarga kekaisaran, dan 5 klan Yun Sui adalah musuh terbesar dalam kompetisi istana. Oleh karena itu, wajar saja jika individu-individu kuat yang bukan bagian dari faksi-faksi ini memiliki niat baik satu sama lain. Aku sudah lama mendengar nama saudara Ye Fei. Wan Ling ragu sejenak sebelum melanjutkan, sekarang bukan saatnya untuk mengobrol, tapi, jika saudara Ye Fei tertarik, kita bisa mempertimbangkan untuk bekerja sama. Kerja sama. Du Fei sedikit terkejut mendengarnya. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan berkata, saudara Wan benar-benar terus terang. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja langsung. Jika kau ingin merepotkan kelima keluarga Yun Sui, aku sangat menyambutnya. Aku tidak mencari masalah dengan mereka. Wan Ling merenung sejenak sebelum berkata dengan tenang, ini bukan pertama kalinya Sekte Wanjian kita memasuki tempat ini. Menurut catatan kita, dulu ada sebuah sekte kuno yang berdiri di ibu kota kekaisaran kuno ini, dan sekte itu ada hubungannya dengan Sekte Wanjian kita. Aku baru saja akan masuk untuk mencari sesuatu, tetapi tempat ini cukup berbahaya, dan aku tidak akan punya banyak peluang sendirian. Jika saudara Ye Fei tertarik, mengapa tidak mencoba bekerja sama? Bagus sekali. Du Fei berpikir sejenak, lalu tersenyum lembut dan berkata, kalau kita bekerja sama, aku tidak akan mengambil apapun darinya. Semuanya milik saudara Wan. Tapi, setelah kesepakatan ini selesai, aku ingin meminta saudara Wan untuk membantuku. Katakan saja. Wan Ling sedikit tertegun, tapi tetap berkata dengan suara rendah.
Aku ingin mencari masalah dengan orang-orang dari keluarga Yun Suilong itu saat aku punya waktu. Jika saudara Wan tertarik, kenapa tidak ikut saja? Du Fei tersenyum dan berkata ringan. Dengan jaringan intelijen Wan Ling, ia tentu saja menyadari konflik antara Ye Fei dan Long Aotian. Setelah ragu sejenak, ia tersenyum dan berkata, menarik. Aku sudah lama ingin menguji kemampuan jenius nomor 1 di ibu kota. Jadi, saudara Ye Fei, kumohon. Di jantung ibu kota kekaisaran kuno, awan gelap menebal bagai tinta, hampir menerjang. Sesekali, gemuruh guntur menggema, dan kilat menyambar langit, memenuhi seluruh langit dengan bau menyengat. Saat kilat menyambar, ledakan gemuruh yang sangat dahsyat terdengar, menyebabkan bangunan-bangunan kuno di sekitarnya bergetar pelan. Desir, di antara rerundewa bangunan yang padat, dua sosok berlalu dengan cepat seperti hantu. Mata mereka mengamati sekeliling dengan waspada, dengan energi sejati yang sangat kuat merasuki tubuh mereka. Kedua sosok itu adalah Du Fei dan Wan Ling, yang untuk sementara menjalin hubungan kerjasama. Tujuan mereka adalah rerundewa paviliun pedang kuno yang jauh di dalam ibu kota kekaisaran. Mengenai detailnya, Wan Ling tidak berniat membahasnya, dan Du Fei juga tidak berniat bertanya. Kita sekarang berada di bagian terdalam ibu kota kekaisaran kuno. Monster-monster di sini sangat kuat. Banyak dari mereka dijinakkan ketika dinasti kuno masih makmur. Makhluk-makhluk itu sangat merepotkan. Terlebih lagi, di bagian terdalam ibu kota kekaisaran kuno, terdapat berbagai macam harta karun dan buku-buku rahasia. Selain itu, koleksi keluarga kerajaan, pangeran, dan markis dari dinasti kuno sudah sangat berharga. Terlebih lagi, markas berbagai keluarga dan sekte juga berada di ibu kota kekaisaran kuno ini. Karena hal-hal ini, di tempat ini, selain monster, kita harus lebih berhati-hati terhadap orang lain. Sosok itu melintas dan mendarat di sebuah rumah kosong. Setelah berputar-putar dengan waspada, Wan Ling mendesah dan berbisik. Sepertinya saudara Wan cukup akrab dengan kedalaman ibu kota kekaisaran kuno ini. Du Fei tersenyum, namun, kita masuk dengan cepat, dan kurasa tak ada yang bisa memasuki kedalaman ibu kota kekaisaran kuno ini lebih cepat dari kita. Kan lagi pula, seperti yang kau lihat di sepanjang perjalanan, masih banyak tempat bagus yang belum kita telusuri. Sulit untuk mengatakannya, Wan Ling sedikit mengernyit dan berbisik, di dinasti Daan kita, selain berbagai kekuatan terkenal, ada juga banyak pusat kekuatan tersembunyi dan sekte-sekte yang tersembunyi. Banyak dari mereka memiliki hubungan dengan dinasti kuno ini. Misalnya, sekte Wanjian kita mengetahui tentang paviliun pedang kuno dari naskah-naskah sekte tersebut. Tidak mengherankan jika ada yang mendapatkan berita dari tempat lain. Saya pikir orang-orang seperti Anda dan saya mungkin tidak banyak di kedalaman ibu kota kekaisaran kuno ini, tetapi bukan tidak mungkin tidak ada. Jadi, apapun yang terjadi, kita harus berhati-hati. Bagaimanapun, masalah ini cukup penting bagi sekte Wanjian kita. Tapi saudara Ye, jangan khawatir. Terlepas dari apakah ini bisa tercapai atau tidak, aku pasti tidak akan melupakan janjiku sebelumnya. Mendengar ini, Du Fei mengangguk sambil tersenyum, lalu berkata dengan ringan, tapi menurut apa yang kau katakan, apa yang harus kita lakukan jika kita bertemu orang lain membasmi mereka untuk membungkam mereka? Setiap orang punya tujuan masing-masing. Selama kita tidak saling mengganggu, kita bisa hidup damai. Namun, kita juga harus berhati-hati. Di tempat seperti ini, sering terjadi belalang sembah mengintai Tonggeret sementara burung Oriole menunggu di belakang, kata Wan Ling hati-hati. Du Fei mengangguk perlahan. Ia tentu saja mengerti bahwa siapapun yang bisa datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi istana dan masuk jauh ke dalam ibu kota kekaisaran kuno dalam waktu sesingkat itu pastilah bukan orang yang mudah ditaklukkan. Tidak baik baginya untuk bertindak gegabah. Ayo pergi. Kita akan segera tiba di markas paviliun pedang kuno. Sebaiknya kita bergegas. Aku tidak ingin terjadi kecelakaan, jangan sampai ada yang sampai di sana lebih dulu. Wan Ling menarik napas lagi, lalu melirik sekilas, lalu membawa Du Fei ke arah lain. Namun, kali ini, kedua pria itu belum berlari sejauh setengah mil ketika mata mereka tiba-tiba terfokus dan tatapan mereka tertuju ke suatu tempat tak jauh di depan. Pada saat ini, aura yang sangat ganas terpancar dari sana. Itu, Du Fei terdiam sejenak, lalu melirik sekilas, melihat aula besar yang terbuat dari batu giok putih di depannya. Beberapa monster kuat melesat keluar dari dalamnya. Sementara itu, di atas kepala para monster, sosok-sosok manusia yang menyeramkan melayang di udara. Dengan lambaian tangan yang lembut, sosok-sosok ini melancarkan serangkaian serangan dahsyat, mengalahkan para monster dengan kekuatan yang luar biasa.
Sungguh kekuatan yang dahsyat. Du Fei menyaksikan pemandangan ini dengan tatapan terkejut. Dengan kekuatannya, ia dapat melihat bahwa di antara mereka yang menyerang, kecuali satu orang yang merupakan ahli alam puncak Sekte Bela Diri setengah langkah, sisanya hanya berada di alam pencapaian agung Sekte Bela Diri setengah langkah. Namun, orang-orang ini jelas berasal dari pasukan yang sama. Baik saat menyerang maupun mundur, serangan dan pertahanan mereka teanisir dengan baik, yang membuat efektivitas tempur mereka meningkat secara eksponensial. Mereka, orang-orang dari Gu Yumen. Pemimpinnya adalah tangan hantu Gu Yumen, Luo Kai. Dia memiliki kekuatan setengah langkah menuju puncak Sekte Bela Diri, dan seni bela diri Gu Yumen sangat aneh dan kuat. Lupakan saja, ayo kita abaikan saja apa yang mereka lakukan. Orang-orang ini benar-benar merepotkan. Bisik Wan Ling setelah menyipitkan matanya sejenak. Du Fei juga mengangguk pelan. Ia merasakan aura yang sangat berbahaya dari pemimpin kelompok itu. Bahkan ia merasa aura itu agak dingin dan menyeramkan. Jelas, pemimpin itu bukanlah orang yang mudah dihadapi. Pada saat itu, mereka berdua dengan cepat berputar di sisi aula putih dan terus bergegas menuju kedalaman ibu kota kekaisaran kuno. Saat kedua sosok itu berlari lewat, pemimpin kelompok itu melirik dengan pandangan waspada, dan sedikit pikiran muncul di wajahnya. Yang lain juga sepertinya menyadari sesuatu, dan tatapan aneh mereka langsung tertuju pada Du Fei dan yang lainnya. Jelas, jika Du Fei dan yang lainnya melakukan gerakan yang tidak biasa saat ini, orang-orang ini akan menyerang tanpa ragu. Namun setelah mengamati beberapa saat, ketika mereka mendapati kedua lelaki itu hanya lewat, hantu-hantu itu perlahan menarik kembali pandangan mereka, dan kemudian serangan bertubi-tubi itu pun jatuh lagi. Mereka berjalan dan berhenti di sepanjang jalan, dan bertemu beberapa kelompok orang dan monster. Namun, Du Fei dan Wan Ling menghindari mereka sesegera mungkin, sehingga mereka tidak menghadapi bahaya apapun. Setelah berlari selama setengah jam lagi, Wan Ling tiba-tiba berhenti di depan sebuah bangunan kuno yang menyerupai altar. Bangunan itu tidak mencolok di antara rerun dewa kuno yang padat di sekitarnya, tetapi di atasnya, terpancar aura samar dan sangat menakjubkan, membuatnya mustahil untuk diabaikan. Ini dia. Setelah mengamati altar sejenak, Wan Ling menghela napas lega dan berbicara dengan suara rendah. Oh, apakah ini gerbang pedang kuno? Tanya Du Fei lembut. Benar, Sekte Pedang Kuno memuja pedang, dan altar ini digunakan oleh mereka untuk memuja pedang. Legenda mengatakan bahwa setelah orang-orang kuat dari Sekte Pedang Kuno berkultivasi hingga ke alam Sekte Bela Diri, mereka dapat mencapai penyatuan manusia dan pedang. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika orang kuat yang satu tingkat lebih kuat dari mereka menghadapinya, ia harus mundur, gumam Wan Ling. Kami tidak takut pada siapapun yang lebih kuat dari kami. Sekte Pedang Kuno ini terlihat sangat tangguh. Du Fei mengangguk kecil. Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wan Ling ragu sejenak sebelum berbisik, karena kita sudah di sini, aku tidak akan bersikap kasar, Saudara Ye. Asal-usul Sekte Wanjian kita cukup berkaitan dengan Sekte Pedang Kuno. Sepertinya Wanjian Jue kita adalah seni bela diri pendiri Sekte saat itu, tetapi karena masalah warisan, seni itu agak hilang. Namun, jika kita bisa menemukan beberapa fragmen di rerun dewa ini, ada kemungkinan kita bisa memulihkan Wanjian Jue milik Sekte Wanjian kita. Jadi, tujuanku kali ini adalah menemukan fragmen Wanjian Jue. Untuk hal-hal lain, jika Saudara Ye tertarik, jangan khawatirkan aku. Sama-sama. Mendengar ini, Du Fei tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Sejujurnya, seni bela diri atau warisan Sekte Pedang Kuno tidak terlalu menarik baginya. Dengan kata lain, tujuannya berpartisipasi dalam kompetisi istana ini bukanlah berburu harta karun, melainkan Long Aotian. Oleh karena itu, apakah ia mendapatkan sesuatu atau tidak, itu tidak penting baginya. Melihat Du Fei seperti ini, Wan Ling tidak banyak bicara. Ia malah memberi isyarat ikuti aku, lalu menunjuk jari kakinya dan mendarat di atas altar. Di atas altar yang bobrok itu, rune-rune aneh yang patah samar-samar terlihat, membuatnya tampak agak kuno. Namun, selain itu, tak ada yang lain, seolah-olah ini hanyalah panggung kosong. Namun, ketika melihat platform ini, Wan Ling menjadi lebih serius. Ia hanya menatap rune di bawah kakinya, dengan raut wajah penuh perenungan. Melihat Wan Ling seperti ini, Du Fei mengangkat bahu acuh tak acuh, lalu perlahan melihat sekeliling, memperhatikan daerah sekitarnya dengan waspada. Klik, setelah waktu yang tidak diketahui, terdengar suara mekanis pelan. Du Fei menoleh sedikit dan melihat bahwa, tanpa mengetahui apa yang telah dilakukan Wan Ling, sebuah lubang kecil yang hanya cukup lebar untuk dilewati satu orang tiba-tiba muncul di tengah altar.
Benar, apa yang tercatat dalam kitab suci Sekte Wanjian kita memang benar. Kurasa istana bawah tanah di bawah sana adalah Sekte Pedang Kuno. Saudara Ye, kau harus berhati-hati setelah turun. Lagi pula, meskipun tempat seperti ini sudah ada sejak bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mekanisme dan batasan di dalamnya tidak akan membiarkanmu pergi. Wan Ling tersenyum pada Du Fei, lalu ia mengecilkan tubuhnya dan bergegas masuk. Setelah Du Fei ragu sejenak, pikirannya bergerak sedikit, dan energi sejatinya langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Kemudian, tubuhnya bergerak sedikit, dan ia langsung menyerbu ke dalam lubang kecil itu. Setelah terjatuh beberapa saat, Du Fei merasa kakinya telah mendarat di tanah yang kokoh. Ia kemudian melihat sekeliling dan sedikit keheranan melintas di matanya. Saat itu, yang muncul di hadapan mereka berdua adalah sebuah lorong yang terbuat dari batu giok. Di kedua sisi lorong, terdapat pedang-pedang besi yang tersusun rapat. Namun, saat itu, pedang-pedang besi itu sudah berkarat, dan jelas sudah lapuk dimakan waktu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya melihat pemandangan ini? Du Fei mengerutkan kening lalu bertanya dengan suara rendah. Kita tidak punya pilihan selain pergi, kata Wan Ling ragu-ragu. Teks sekte kita hanya mencatat cara membuka mekanisme di atas, dan mengisyaratkan bahwa mungkin ada pedang patah dari teknik 10.000 pedang di istana bawah tanah ini. Tidak banyak yang mereka katakan. Tapi tempat ini sangat berbahaya. Jika saudara Ye tidak mau pergi, tunggu saja aku di sini. Mendengar ini, Du Fei tersenyum dan berkata dengan tenang, karena aku sudah di sini, bagaimana kalau kau biarkan aku masuk dan melihatnya sendiri? Istana bawah tanah ini telah menarik minatku. Meskipun aku tidak punya sesuatu yang istimewa, aku akan mengikutimu, saudara Wan, dan mencoba peruntunganku. Kalau begitu, aku tidak akan sopan. Wan Ling bukan orang yang cerewet, jadi dia mengangguk kecil. Dengan jentikan tangannya, pedang patah itu muncul di telapak tangannya. Kemudian dia menginjak tanah dan menjadi orang pertama yang berjalan keluar perlahan. Du Fei mengerutkan kening, lalu mengepalkan tangan kanannya pelan, dan pedang ibel ungu muncul di telapak tangannya. Ia lalu menarik napas dalam-dalam dan dengan hati-hati mengikuti Wan Ling, menuju lebih dalam ke dalam gua. Istana bawah tanah yang gelap itu dipenuhi dinding-dinding dingin. Sesekali, beberapa puing berserakan di tanah, menunjukkan bahwa pernah terjadi perang di sini bertahun-tahun yang lalu. Lebih lanjut, banyak mekanisme yang seharusnya pada tampaknya tidak dapat diaktifkan, membuat seluruh istana bawah tanah yang kosong terekspos di hadapan Du Fei dan Wan Ling. Cahaya redup terpancar dari jimat di tangan kedua pria itu, menerangi sekeliling dan membuat wajah mereka tampak sedikit aneh. Saat itu, paviliun pedang kuno sepertinya meninggalkan tempat ini dengan tergesa-gesa. Setelah berjalan beberapa langkah lagi dan menyadari masih belum ada tanda-tanda mekanisme apapun yang diaktifkan, Du Fei ragu sejenak sebelum berbicara dengan suara rendah. Seharusnya begitu. Kalau tidak, mustahil sekte sepenting itu tidak mengaktifkan berbagai mekanisme dan batasan. Wan Ling, yang berjalan di depan, menoleh ke arah Du Fei dan mengangguk perlahan. Jadi, paviliun pedang kuno pasti berada dalam kondisi yang sangat aneh ketika meninggalkan tempat ini. Bagaimana mungkin sebuah markas yang telah beroperasi entah berapa generasi begitu saja menyerah begitu saja? Du Fei merenung sejenak sebelum melanjutkan, mungkinkah penarikan paviliun pedang kuno dari sini entah bagaimana terkait dengan kehancuran ibu kota kekaisaran kuno dalam semalam? Mungkin itu saja. Wan Ling, yang berdiri di depannya, juga memasang ekspresi serius. Menurut catatan Sekte Wanjian saya yang samar, jatuhnya ibu kota kekaisaran kuno tampaknya disebabkan oleh suatu peristiwa dahsyat, yang melenyapkan dinasti kuno yang sangat kuat itu dalam semalam. Sekte-sekte dan tokoh-tokoh kuat pada masa itu pasti mengalami nasib yang sama. Saya rasa hanya segelintir orang yang lolos dari bencana itu, dan sejak itu mereka bungkam tentang apa yang terjadi di ibu kota kekaisaran kuno. Mendengar ini, Du Fei menghela napas lega dan berbisik, aku tidak tahu apa yang terjadi di ibu kota kekaisaran kuno ini yang bisa menyebabkan begitu banyak kekuatan dan orang-orang kuat tumbang dalam satu hari. Kita datang ke sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi istana, dan kita tidak tahu apakah itu benar atau salah. Mendengar kata-kata Du Fei, Wan Ling tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya sedikit, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat keduanya mengobrol, lorong berliku di istana bawah tanah akhirnya berakhir, dan kemudian, ruang gelap perlahan muncul di hadapan mereka. Di depan altar paviliun pedang kuno, saat ini, ada beberapa sosok berdiri di atasnya. Pemimpinnya adalah seorang pria kekar dengan raut wajah garang. Ia hanya mengenakan baju zirah kulit pendek, dengan semua ototnya terekspos, tampak sangat mendominasi.
Di sisi kanan tubuhnya, terdapat tato biru muda, yang terdiri dari kepala serigala ganas yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya tampak sangat garang. Kakak senior, Wan Ling dan anak itu masuk dari sini. Seorang pria yang berdiri di depan pria besar itu menoleh ke arahnya, matanya tampak sedikit berkedut, tetapi dia tetap membungkuk dan berbicara. Jika Du Fei ada di sini, ia pasti mengenali pria yang berbicara itu sebagai orang yang sama dari aula serigala liar yang ditemuinya saat pertama kali memasuki ibu kota kekaisaran kuno. Dan kakak yang ia maksud pastilah Molly, serigala ganas dari aula serigala liar. Mereka berdua sudah masuk ke tempat ini. Molly bertepuk tangan dan terkekeh. Orang dari sekte Wan Jian itu mungkin sedang mencari harta karun. Kudengar mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar kali ini, dan sepertinya mereka sedang mencari istana bawah tanah ini. Kali ini, kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil apapun yang terjadi. Soal bocah satu lagi yang berani menyinggung seseorang dari aula serigala liar, akan kuberitahu dia bahwa orang-orang di aula serigala liar selalu pendendam. Masuklah. Ya, mendengar ini, orang-orang dari aula serigala liar yang mengikuti Molly semua berkedip, lalu mereka bergegas masuk ke celah istana bawah tanah. Setelah semua orang masuk, Molly perlahan berbalik dan melihat ke arah tertentu. Lalu ia mencibir dan tubuh besarnya langsung melesat masuk ke istana bawah tanah. Tepat setelah sosok aula serigala liar menghilang selama beberapa menit, udara di atas altar paviliun pedang kuno sedikit berfluktuasi, dan kemudian beberapa sosok aneh terlihat melintas. Kakak senior, orang dari aula serigala liar itu sepertinya telah menemukan kita. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba tersenyum dingin, lalu berbicara dengan ringan. Dia cuma Molly, bukan apa-apa. Pria yang dikenal sebagai kakak tertua itu pun tersenyum perlahan. Paviliun pedang kuno ini konon merupakan salah satu kekuatan terkuat di ibu kota kekaisaran kuno. Harta dan warisan sekte ini jelas luar biasa. Kita tidak boleh menyerah begitu saja. Ayo kita semua masuk. Dia cuma Molly, dia tidak mungkin menimbulkan masalah. Mendengar ini, yang lain saling berpandangan, tersenyum, lalu langsung bergegas masuk ke celah istana bawah tanah. Kakak tertua juga mencibir dan bergegas masuk terakhir. Pada saat ini, jika Du Fei dan Wan Ling ada di sini, mereka pasti dapat mengenali bahwa orang yang muncul kali ini tidak lain adalah gerbang hantu. Saat kedua kelompok itu memasuki istana bawah tanah paviliun pedang kuno, suasana di sekitar mereka akhirnya tenang. Namun, udara di sekitar mereka juga menjadi sedikit dingin. Sepertinya dengan masuknya berbagai kelompok orang, istana bawah tanah paviliun pedang kuno pasti tidak akan tenang. Apa yang muncul di depan Du Fei dan Wan Ling adalah ruang bawah tanah yang sangat besar, dan di tengah ruang bawah tanah ini, ada aula yang sangat besar berdiri dengan tenang di dalamnya. Tak seorang pun tahu jenis tanaman apa yang ditanam di dinding batu ruang bawah tanah, tetapi tanaman-tanaman itu memancarkan cahaya redup, sedikit menerangi sekeliling. Namun, orang-orang hampir tak menyadari bahwa aula yang tampak besar itu ternyata sudah agak lapuk, dan tertutup jejak waktu. Sepertinya aula ini sudah ada sejak lama. Seharusnya ini tujuan perjalanan Du Fei dan Wan Ling, markas paviliun pedang kuno. Dan apa yang disebut fragmen seni 10.000 pedang juga seharusnya ada di aula ini. Haha, sepertinya aku tak akan tertipu oleh buku-buku klasik sekte kali ini. Saudara Ye, dilihat dari penampilan tempat ini, seharusnya ada cukup banyak harta karun tersembunyi di sini. Kalau kau menemukan sesuatu yang kau suka, kau tak perlu terlalu sopan padaku. Wan Ling tertawa sambil menatap aula besar itu dengan tatapan berapi-api. Mendengar ini, Du Fei tidak mengatakan apapun untuk menolak kali ini, melainkan mengangguk perlahan. Jelas, ia juga menyadari bahwa harta karun yang tersembunyi di markas paviliun pedang kuno pasti sangat berharga, dan mungkin ada sesuatu yang ia sukai. Jika ia terus berpura-pura, itu akan terlalu berlebihan. Kedua lelaki itu saling berpandangan, tersenyum tipis, lalu melangkah dan bergegas menyusuri tangga batu panjang menuju aula besar. Ketika mereka mendarat di depan aula, mereka berdua sedikit tertegun, karena saat itu pintu aula itu retak dan menjadi lorong yang hanya cukup untuk satu orang saja, dan terdapat beberapa jejak kaki yang berantakan di sekitarnya. Mungkinkah ada orang yang sampai di sana lebih dulu melihat pemandangan ini? Ekspresi Wan Ling sedikit berubah. Seharusnya tidak. Du Fei menatap tanah sejenak sebelum berkata perlahan, jika tebakanku benar, ini seharusnya ditinggalkan oleh orang-orang dari paviliun pedang kuno saat itu. Namun, aku merasa ada yang aneh, yaitu, apa sebenarnya yang terjadi di sini saat itu dilihat dari penampilannya, sebenarnya hanya ada beberapa orang dari paviliun pedang kuno yang melarikan diri dari sini. Begitu kata-kata ini terucap, ekspresi mereka berdua sedikit berubah. Jelas,
Spekulasi Du Fei tidak salah. Lagi pula, jika seluruh sekte melarikan diri, mustahil untuk membuka pintu aula utama hanya sebagian. Dilihat dari ini, kemungkinan besar hanya ada sedikit orang yang lolos. Setelah tatapan mereka bertemu sejenak, Du Fei tersenyum dan berkata, lupakan saja, jangan dipikirkan. Apapun yang terjadi di sini dulu, jika ada bahaya, itu pasti sudah lama menghilang setelah bertahun-tahun. Paling-paling, hanya beberapa White Walker yang akan muncul. Dengan kekuatan kita, kita tidak akan takut. Mendengar ini, Wan Ling mengangguk. Mereka berdua telah mencapai titik ini, mungkinkah mereka mundur karena itu? Setelah ragu sejenak, Wan Ling tidak ragu lagi. Ia menusukkan pedang patah itu ke depan, dan seketika, gelombang Qi memancar, perlahan mendorong pintu aula yang besar itu hingga terbuka. Kemudian, mereka berdua langsung menyerbu masuk. Saat masuk, keduanya menyadari cahaya yang semakin terang di sekeliling mereka. Aula itu sendiri sangat luas, dengan koridor-koridor yang saling bersilangan dan memanjang hingga ke kedalaman yang tak diketahui. Di sekeliling mereka, jejak kaki yang lebih kacau lagi terlihat. Di tanah, kerangka-kerangka manusia, yang sudah hampir sebesar bunga angin, berjejer rapat dan bertumpuk. Melihat pemandangan ini saja, keduanya terkesiap. Berapa banyak orang yang telah mati di sini sebelumnya. Namun, tak ada gunanya terkejut saat ini. Du Fei menyipitkan mata sejenak sebelum berbisik, apa yang harus kita lakukan? Wan Ling berkata, mungkin tidak tepat untuk berpisah saat ini. Ayo kita pergi bersama, tapi aku tidak tahu harus kemana. Kalau begitu, ayo kita ke sini dulu. Du Fei memejamkan mata dan berkonsentrasi sejenak, lalu melihat ke koridor di sebelah kiri. Lalu ia melambaikan tangan dan berjalan lebih dulu. Ketika Wan Ling melihat Du Fei, secerca kejutan melintas di matanya, tetapi dia tetap mengikutinya dengan cepat. Kedua sosok itu melewati koridor seperti ini, tetapi dibandingkan dengan tempat sebelumnya, koridor ini sedikit lebih rapi. Meskipun sesekali terlihat beberapa mayat tua, mereka tidak lagi semengerikan di pintu masuk. Di bawah bimbingan Du Fei, mereka terus berlari menyusuri koridor untuk waktu yang tak diketahui hingga akhirnya mereka melihat sebuah istana megah. Saat mereka berhenti sejenak, aroma obat yang kuat langsung memenuhi wajah mereka. Ruang alkimia. Saat itu, bahkan Wan Ling sudah mengenali lokasi tempat ini. Ia tak bisa menahan diri untuk melirik Du Fei dan berkata sambil tersenyum, saudara Ye memang layak menjadi seorang alkemis. Ia bahkan bisa merasakan bahwa ini adalah ruang alkimia dari jarak yang begitu jauh. Kalau aku khawatir aku tak akan bisa melakukannya. Itu hanya keberuntungan. Du Fei tersenyum tipis, lalu tanpa ragu, ia langsung bergegas masuk ke ruang alkimia. Di ruang alkimia yang besar, aroma obat yang kuat memenuhi udara, dan sumber aroma tersebut jelas berasal dari botol-botol porselen kecil yang dikemas rapat. Wan Ling melambaikan tangannya dengan santai, mengambil botol porselen dan menghancurkannya, lalu mengerutkan kening sedikit dan berbisik, pil limbah. Setelah mendengar ini, wajah Wan Ling menunjukkan sedikit kekecewaan. Jika ini adalah pil yang masih bisa digunakan, harta karun di sini pasti sangat mengerikan. Namun, jika ini hanyalah pil yang tidak berguna, maka harta karun ini tidak akan berarti apa-apa. Setelah percobaan itu, Wan Ling masih tidak mau menyerah, jadi dia dengan santai menghisap beberapa botol porselen dari arah lain, dan menemukan bahwa semuanya masih berupa pil yang tidak berguna. Setelah penemuan ini, bahkan Wan Ling hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menyerah. Namun, meskipun demikian, wajah Du Fei terlihat sangat baik. Saat ini, yang paling kurang darinya hanyalah pil. Sebagai seorang alkemis, jika ia menggunakan keterampilan pil, efeknya akan hampir sama, baik itu pil sisa maupun pil utuh. Oleh karena itu, Du Fei tidak sopan dan hanya melambaikan tangannya dengan santai. Di depan mata Wan Ling yang tertegun, ia segera mengumpulkan semua botol porselen pil obat yang penuh sesak itu. Setelah semua pil dikumpulkan, Du Fei berbalik dan tersenyum lembut pada Wan Ling. Ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, Du Fei sudah berjalan keluar dari ruang alkimia, hanya meninggalkan Wan Ling yang tertegun di belakangnya. Kakak Ye, tahukah kau kemana kita harus pergi selanjutnya? Wan Ling mengikuti di belakang Du Fei dan bertanya dengan ekspresi bingung. Mendengar ini, Du Fei tersenyum dan berkata dengan tenang, saudara Wan, kaulah yang membawaku ke tempat ini. Jika kau tidak tahu di mana letak kebaikannya, bagaimana aku bisa tahu? Yah, mendengar kata-kata Du Fei, Wan Ling tertawa canggung. Namun, itu bukan sepenuhnya mustahil. Tata letak sekte-sekte kuno ini tampaknya mengikuti pola tertentu. Ruang alkimia umumnya sangat penting. Karena di sini,
seharusnya tidak ada bangunan penting lain di dekatnya. Jadi, kita hanya bisa mencoba peruntungan di tempat lain. Du Fei memejamkan mata sejenak sebelum berbicara dengan tenang. Apa maksud saudara Ye? Ayo kita ke sana. Du Fei menunjuk ke arah yang jauh di dalam aula dan berbicara dengan ringan. Sejujurnya, ia tentu saja tidak tahu kemana harus bergerak di aula ini. Namun, Xiao Bai cukup familiar dengan hal-hal ini, jadi ia hampir tidak tahu di mana letak barang-barang bagusnya. Karena Du Fei baru saja menemukan ruang alkimia terpenting, Wan Ling cukup percaya pada perilaku Du Fei saat itu. Oleh karena itu, ia mengangguk dan mengikuti Du Fei ke bagian terdalam aula. Kali ini, keduanya bersikap kurang sopan. Mereka dengan santai masuk dan menggeledah bangunan manapun yang mereka temui. Pencarian mereka tidak sepenuhnya sia-sia. Namun, teknik bela diri, ramuan, dan benda-benda lain yang mereka temukan ternyata tidak lagi efektif atau bahkan tidak menarik bagi mereka. Namun, mereka tidak patah semangat. Lagi pula, dalam sekte sebesar ini, benda-benda penting pasti ada di tempat yang sama. Pencarian acak mereka hanyalah soal mengambil risiko. Setelah berjalan hampir seharian, mereka akhirnya tiba di ujung koridor, di mana sebuah bangunan yang cukup megah muncul di hadapan mereka. Di dalam bangunan itu, riak-riak aneh terpancar, dan riak-riak ini sangat familiar bagi mereka berdua, jelas merupakan riak dari semacam teknik bela diri atau jimat. Kedua pria itu saling berpandangan, dan tanpa ragu, mereka bergegas ke depan ruangan. Lalu mereka bertepuk tangan bersamaan, dan pintu langsung terbuka. Lalu mereka dengan cepat menyapukan pandangan mereka ke sekeliling. Di dalam ruangan, rak-rak berukir giok ditempatkan di mana-mana. Awalnya, tampak ada gulungan-gulungan yang padat di rak-rak itu, tetapi saat ini, tidak ada apapun di atasnya. Keduanya saling memandang dan melihat keraguan di mata masing-masing. Lagi pula, aura yang mereka rasakan tadi jelas bukan palsu. Bagaimana mungkin mereka tidak menemukan apapun saat ini? Dengan keraguan ini, Du Fei dan Wan Ling sama sekali tidak sopan. Mereka berbalik dan segera membersihkan semua rak batu giok di sekitar mereka. Kemudian mereka terus melihat sekeliling. Akhirnya, hampir bersamaan, kedua mata mereka tertuju pada dinding selatan ruangan. Aura samar yang aneh tampaknya terpancar dari sana. Ada yang aneh. Du Fei sedikit mengernyit, lalu memberi isyarat untuk mundur. Setelah Wan Ling mundur, ia mengayunkan tangan kanannya dengan lembut, dan tiba-tiba pedang ibel ungu mengayunkan bilah tajamnya dan langsung menghantam dinding, langsung menciptakan lubang di dinding. Ini adalah jimat. Saat dinding itu runtuh, gelombang energi yang dahsyat langsung memancar dari celah tersebut. Keduanya melirik dan langsung menemukan sebuah ruangan tersembunyi di dalam dinding. Di dalamnya, sebuah jimat, yang tampaknya terbuat dari sisik hewan, melayang di udara, memancar darinya. Melihat benda bagus ini, yang merupakan hal pertama yang mereka temui sejak memasuki aula, mata mereka sedikit berkedip. Setelah beberapa saat, Du Fei menahan kegembiraannya dan perlahan berkata, "Saudara Wan, sesuai perjanjian, benda ini milikmu." Mendengar Du Fei mengatakan ini, Wan Ling sedikit terkejut. Lagi pula, menurutnya, Ye Fei seharusnya tidak melewatkan hal ini. Ia tidak menyangka Du Fei akan begitu sopan. Namun, mengingat syarat yang telah ia setujui dengan Du Fei sebelumnya, Wan Ling sedikit mengerti. Lagi pula, Du Fei tidak akan marah padanya untuk hal sekecil itu. Namun, Wan Ling juga orang yang berkarakter. Setelah merenung sejenak, ia perlahan menggelengkan kepala dan berkata, "Kalau ini semacam seni bela diri atau teknik dari paviliun pedang kuno, saya tidak akan sopan. Tapi karena ini jimat, saya akan memberikannya kepada saudara Ye." Dilihat dari penampilannya, sepertinya ini semacam jimat pertahanan. Saudara Ye bepergian sendirian dan harus menghadapi raksasa seperti keluarga Yun Suilong, jadi memiliki benda tambahan untuk pertahanan diri akan sangat membantu. Du Fei tak pernah menyangka Wan Ling akan berbicara seperti ini. Ia menatap Wan Ling sejenak, dan melihat ekspresinya yang sangat serius, ia mengangguk ringan dan berkata, "Kalau begitu, aku akan." Pada titik ini, tatapan Du Fei tiba-tiba tertuju keluar ruangan, sepertinya kita tidak punya waktu untuk bersikap rendah hati. Hehehe, karena kalian berdua begitu rendah hati, bagaimana kalau memberikannya padaku tepat saat Du Fei membuka mulutnya, tawa yang agak sinis tiba-tiba terdengar dari luar rumah. Wehao, suara tiba-tiba itu membuat wajah Wan Ling berubah drastis, dan seluruh energi di tubuhnya langsung bergemuruh. Wajah Du Fei juga tampak sedikit tidak senang. Dengan kekuatan mereka berdua yang berada di puncak sekte bela diri setengah langkah, mereka cukup terkejut bahwa seseorang dapat mendekati mereka dengan begitu tenang pada saat ini.
Memanggil. Tepat saat wajah Du Fei dan Wan Ling berubah drastis, sebuah bayangan hitam tiba-tiba menyerbu seperti hantu, lalu tubuhnya menghalangi jalan keluar ruangan. Tatapan geli perlahan jatuh pada Du Fei dan Wan Ling, lalu ia tersenyum dingin dan berkata, karena kalian berdua menemukan harta karun ini untukku, aku tidak akan membasmi kalian. Keluar. Begitu kata-kata itu terucap, sosok bayangan itu melangkah pelan, dan tiba-tiba napas yang berhembus kencang menyebar, hawa dingin dan dingin yang terkandung dalam napas itu seketika membuat hati mereka berdua merinding. Sekte bela diri setengah langkah, alam puncak. Kau dari Ghost Pillory, kau bukan Ghost Hen Luokai. Siapa kau? Setelah tatapannya tertuju pada jubah pendatang baru itu sejenak, Wan Ling sepertinya teringat sesuatu dan berbicara dengan suara berat. Mendengar ini, mata Du Fei sedikit menyipit. Ia pernah bertemu Ghost Pillory sebelumnya, dan tentu saja tahu bahwa orang-orang ini sangat sulit dihadapi. Namun, orang yang muncul saat ini bukanlah orang yang sama yang pernah dilihatnya sebelumnya, dan ia tidak tahu dari mana ahli ini berasal. Akan tetapi, orang ini begitu sombong di hadapan dua pendekar puncak sekte bela diri setengah langkah, jadi dia pasti punya semacam kartu truf, kalau tidak, dia tidak akan berani melakukannya. Kakak senior memang terkenal, tapi kau tidak berpikir sekte Guiyu kita hanya punya Guisou Luokai, seorang master bela diri setengah langkah di tingkat puncak Wan Ling. Bukankah kau punya cukup banyak master tersembunyi di sekte Wanjianmu? Ketika pria dari sekte Guiyu mendengar Wan Ling berbicara, ia hanya tersenyum dingin dan berbicara dengan suara berat. Kau, mata Wan Ling berkedip sejenak sebelum tiba-tiba berkata dengan tenang, enyahlah. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa masuk, tapi dalam segala hal, siapa cepat dia dapat. Kalau kau tidak ingin memicu perang sekte, lebih baik jangan main-main. Perang sekte pria gerbang hantu itu terkekeh. Wan Ling pedang patah, yang lain mungkin takut padamu, tapi aku mungkin tidak. Aku hanya perlu membasmi kalian berdua di sini, dan tentu saja tidak akan ada yang tahu apa yang terjadi di sini, dan perang sekte yang kau khawatirkan tentu tidak akan terjadi. Hehehehe. Arogan. Melihat pemandangan ini, secercah rasa dingin melintas di mata Wan Ling. Mereka semua adalah petarung tangguh di puncak alam sekte bela diri setengah langkah, tetapi tidak ada alasan bagi siapapun untuk takut pada siapapun. Karena orang ini begitu tidak tahu berterima kasih, ia mungkin harus bertindak. Lupakan saja, ayo pergi. Du Fei tiba-tiba tersenyum ringan dan berkata ringan. Saudara Ye, kamu. Wan Ling juga sedikit tertegun saat mendengar ini. Hehe, orang ini memang hebat. Kalau begitu, aku tidak akan sopan. Mendengar Du Fei berbicara, pria dari gerbang hantu itu tersenyum sedikit puas, lalu bergerak dan langsung bergegas menuju ruangan gelap di dalam ruangan itu. Kakak Ye, melihat pemandangan ini, wajah Wan Ling menjadi semakin jelek. Tidak apa-apa, Du Fei tersenyum tipis. Aku hanya tidak percaya harta karun sekte ini begitu mudah didapatkan. Hampir tepat saat suara Du Fei berakhir, sosok pria dari Guiyumen itu telah mendarat di ruangan gelap dalam sekejap mata. Kemudian, ia meraih jimat di ruangan gelap itu dengan tangan kanannya. Tertawa. Namun, saat telapak tangannya hendak mendarat di jimat itu, cahaya hijau tiba-tiba menyebar dari jimat itu, langsung mendorong sosok manusia hantu itu menjauh. Pria gerbang hantu itu jelas tidak menyangka jimat itu benar-benar bisa menyerang orang, dan ekspresinya sedikit berubah. Namun, sebagai ahli tingkat puncak sekte bela diri setengah langkah, ia tentu saja memiliki beberapa keahlian. Begitu mendarat di tanah, ia menghentakkan kakinya dan melesat lagi. Ledakan. Kali ini, seni bela diri yang terkondensasi di telapak tangannya jatuh dengan keras ke arah hantu yang menyebar dari jimat. Tiba-tiba, hantu di jimat itu bergetar sedikit, dan kemudian kedua bayangan cahaya itu hampir seketika berubah menjadi titik-titik cahaya. Sekarang, melihat pemandangan ini, Du Fei tiba-tiba tersenyum, dan tangan kanannya terulur cepat, menyentuh lembut bagian tengah alisnya. Sikat. Hampir pada saat ujung jari Du Fei menyentuh jimat itu bergetar hebat dan kemudian terbang menuju tempat Du Fei berada. Nak, kau cari mati. Melihat bahwa setelah dia menerobos pertahanan, benda itu benar-benar dirampok oleh Du Fei di tengah jalan, mata pria dari Guiyumen berkilat dingin, lalu dia berteriak dengan dingin. Desir. Saat suaranya jatuh, jimat itu sudah jatuh ke tangan Du Fei. Kemudian, di bawah tatapan aneh Wan Ling, Du Fei membalikkan telapak tangannya dan memasukkan jimat itu ke dalam cincin. Kemudian ia tersenyum tipis dan hendak berbalik dan pergi. Akan tetapi, saat dia hendak berbalik, udara di belakangnya tiba-tiba terasa sedikit lebih dingin, dan kemudian dia melihat niat membasmi muncul. Nak, aku tidak tahu dari mana asalmu, tapi aku tetap memberimu kesempatan.
Serahkan barang-barang itu dan potong salah satu lenganmu, mungkin aku bisa menyelamatkan nyawamu. Berdiri di pintu ruangan gelap, pria dari Guiyumen itu memasang ekspresi agak muram, dan tatapannya yang menyeramkan, bak hantu, menatap tajam ke arah Du Fei. Niat membasmi dalam suaranya tak tersamarkan. Jelas, ia akan bertindak jika mereka tak sepakat. Namun, ketika Du Fei mendengar kata-katanya, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Ia hanya menoleh perlahan, dan menatapnya sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, ia berbicara dengan ringan. Hanya kamu. Perkataan Du Fei sangat sederhana, hanya 3 kata pendek, tetapi 3 kata ini membuat tubuh manusia hantu itu bergetar hebat karena marah. Bagus. Bagus sekali. Kamu benar-benar berani. Ekspresi klan hantu sangat muram saat ini. Ia menatap Du Fei dengan tatapan dingin, tatapannya tajam penuh niat membasmi. Nak, jangan berpikir hanya karena kau didukung klan Wanjian, kau berhak bersikap arogan di hadapanku. Jangankan seseorang dari klan Wanjian, bahkan jika seseorang dari 5 klan Yunsui ada di belakangmu, aku masih bisa meremukkanmu sampai mati hanya dengan satu tamparan. Dilihat dari perkataan lelaki dari Guiyumen, jelaslah bahwa meskipun Du Fei lahir di salah satu dari 5 keluarga Yunsui, jika dia tidak tunduk dengan patuh, yang pertama tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Mendengar ini, Du Fei hanya tersenyum, dengan sedikit sarkasme di wajahnya. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan tenang, jangan khawatir, aku tidak didukung oleh Sekte Wanjian atau 5 klan Yunsui. Jika kau benar-benar berani bergerak, silakan saja. Namun, sulit untuk mengatakan apa konsekuensinya. Melihat Du Fei berbicara seperti ini, Wan Ling tidak banyak bicara. Meskipun ia baru mengenal Du Fei, ia tahu jika pria ini mulai berkelahi, ia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika orang dari gerbang hantu ini memprovokasinya saat ini, akan sulit baginya untuk meninggalkan mayat utuh sekalipun. Oleh karena itu, pada saat itu, Wan Ling hanya sedikit memutar tubuhnya, entah sengaja atau tidak sengaja menghalangi satu-satunya jalan keluar bagi pria dari Guiyumen itu. Ada juga rasa dingin yang samar-samar terpancar dari pedang patah di tangannya. Di ruangan yang nyaris tak bisa dianggap luas ini, suasana perlahan menjadi tegang. Hawa dingin menusuk tulang merasuki ruangan, dan ikatan yang tegang di antara ketiga orang itu seakan-akan putus kapan saja. Wah, kamu telah kehilangan kesempatan terakhirmu untuk memohon belas kasihan. Setelah suasana membeku sesaat, pria dari Guiyumen itu kembali mencibir. Jelas, ia juga menyadari bahwa Du Fei tidak akan pernah menyerahkan barang-barang itu dengan mudah. Kalau begitu, ia akan mengambilnya sendiri. Ledakan, wajah klan hantu muram. Ia melangkah maju, dan gelombang ki dingin memancar dari tubuhnya. Cahaya biru samar melonjak di atas kinya, jelas menyerap sejumlah besar ki Yanzong untuk memperkuat tubuhnya. Saat ki memancar, sosok klan hantu tidak menunjukkan tanda-tanda bersiap untuk melancarkan jurus bela diri apapun. Sebaliknya, ia gemetar dan muncul di hadapan Du Fei, lalu melepaskan pukulan bagaikan guntur dari langit, menghantam dada Du Fei dengan dahsyat. Udara langsung meledak di bawah ujung tinjunya, dan energi langit dan bumi di sekitarnya benar-benar kacau saat ini. Jelas, kekuatan orang dari Guiyumen ini benar-benar luar biasa. Jika pukulan ini dilancarkan, bahkan orang kuat di puncak sekte bela diri setengah langkah pun mungkin tak akan mampu menahannya. Mendengus. Namun, ekspresi Du Fei tetap tidak berubah saat melihat taktik brutal pria ini, meskipun niat membasmi terpancar di matanya. Ia kemudian menghentakkan kakinya, dan seketika, aliran ki yang sangat dingin menyembur darinya, esensinya kini dipenuhi untaian biru pucat. Pada saat energi sejatinya meledak, Du Fei juga langsung mengepalkan telapak tangannya, lalu meninju ke depan tanpa gerakan apapun. Ledakan, suara rendah dan kasar langsung bergema di dalam ruangan, dan hembusan angin yang sangat kencang langsung menyapu, langsung menghancurkan rak batu giok yang masih ada di tanah menjadi bubuk. Buk, buk, buk. Tubuh Du Fei bergetar hebat, dan ia terdorong mundur dengan keras ke belakang, ledakan-ledakan terus-menerus terdengar dari tubuhnya. Jelas, sebuah kekuatan yang sangat dahsyat sedang bekerja pada tubuhnya. Menatap, saat suara terakhir jatuh, kaki Du Fei sudah menginjak tanah dengan keras. Napasnya tiba-tiba meningkat, dan bentuk tubuhnya kembali normal. Tertawa. Di sisi lain, sosok manusia gerbang hantu juga mundur puluhan langkah di tanah sebelum perlahan turun, dan auranya tetap tidak berubah. Jelas, pukulan dari kedua belah pihak tadi tidak mungkin melukainya. Setengah langkah menuju puncak alam seni bela diri. Setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, tatapan klan hantu menjadi lebih serius.
Ia tak menyangka seseorang semuda Du Fei ternyata bisa menjadi ahli tingkat puncak sekte bela diri setengah langkah. Ia diam-diam menatap Du Fei sejenak sebelum tiba-tiba terkekeh dingin, jadi begitu. Tingkat puncak sekte bela diri setengah langkah, tingkat keberhasilan kecil sekte alkimia setengah langkah. Pantas saja kau begitu sombong. Kau pasti alkemis Ye Fei. Namun, ini kompetisi istana, bukan ibu kota kekaisaran. Reputasimu biasanya sangat berpengaruh, tetapi hari ini sama sekali tak berguna. Jika kau pikir kau bisa mendapatkan keuntungan dari klan hantu hanya dengan sedikit keahlian ini, kau naif. Begitu dia selesai berbicara, tubuh manusia hantu itu tiba-tiba mengeluarkan semburan cahaya biru yang cemerlang, dan kemudian, energi sejati yang semakin kaya tiba-tiba terpancar darinya. Aku akan mencobanya dan melihat seberapa kuat dirimu, seorang penguasa dan Danwu. Tinju hantu mengaum, desir, saat suara manusia hantu itu jatuh, terlihat bahwa energi sejati dalam tubuhnya tiba-tiba berkumpul di hadapannya, langsung membentuk puncak kepalan raksasa yang terdiri dari tengkorak. Saat puncak kepalan itu muncul, terdengar tangisan hantu dan lolongan serigala yang tak henti-hentinya, membuat orang-orang merasa kesal hanya dengan mendengarnya. Tepat saat kepalan tengkorak raksasa itu terbentuk, lelaki dari gerbang hantu itu menyeringai ganas, lalu menepuk telapak tangannya keras di belakang kepalan itu. Ledakan. Dalam sekejap, tinju raksasa itu menghantam Du Fei dengan momentum yang tak terhentikan. Angin kencang yang dihasilkan oleh kekuatan dahsyat itu langsung menghantam tanah tempat Du Fei berada, menyebabkan retakan seperti jaring laba-laba muncul di atasnya. Saudara Ye, cepat mundur. Ini seni bela diri khas Guiyumen. Konon, seni bela diri ini sangat mirip dengan seni bela diri tertinggi tingkat 5. Melihat pemandangan ini, wajah Wan Ling sedikit berubah dan ia pun berseru. Kau mau mundur sekarang bukankah sudah agak terlambat? Setelah tinjunya mencapai puncak, pria kuat dari gerbang hantu itu tertawa terbahak-bahak, tetapi energi sejati di telapak tangannya terstimulasi lebih cepat lagi. Pada saat ini, di matanya, tubuh Du Fei seolah-olah telah langsung diledakkan menjadi daging cincang oleh seni bela dirinya. Apakah kamu benar-benar satu-satunya yang menguasai seni bela diri semacam ini? Du Fei tiba-tiba memperlihatkan senyum tipis, dan kemudian tanda di tangannya dengan cepat mengeras. Ledakan. Saat segel terbentuk di tangan Du Fei, energi vital langit dan bumi di sekitarnya langsung mendidih. Bahkan bangunan-bangunan di sekitarnya pun langsung hangus menghitam. Kemudian, api-api kecil terbentuk di udara. Api-api kecil ini, dengan kecepatan luar biasa, langsung menyelimuti tubuh Du Fei, seolah-olah saat ini, Du Fei telah berubah menjadi api. Ledakan. Detik berikutnya, Du Fei bergerak sedikit, dan pilar api tiba-tiba melesat dari tubuhnya ke langit, bahkan langsung menembus langit-langit ruangan dan mengarah langsung ke atas. Saat pilar api ini muncul, niat membasmi di mata Du Fei tak lagi terpendam. Karena kau begitu sok suci, jangan salahkan aku atas kepergianmu ke dunia bawah. Matilah. Pilar api laut yang terbakar. Dengan teriakan pelan, telapak tangan Du Fei bergerak, dan tiba-tiba pilar api yang melesat ke langit meraung, menembus kehampaan, dengan bau yang hampir tak tertahankan, dan menyerbu langsung ke tempat orang dari Guiyumen berada. Pada saat ini, dinding ruangan tiba-tiba bergetar, dan dinding yang awalnya terbuat dari batu tiba-tiba terbakar, dan lantai yang dilapisi batu biru langsung berubah menjadi bubuk. Melihat Du Fei mengabaikan jurus-jurus bela diri yang sudah ada di depannya dan langsung menyerangnya dengan satu gerakan, gaya bertarung yang saling menghancurkan ini membuat wajah Ghost Philostom langsung terlihat sangat muram. Niat membasmi di mata Du Fei juga membuatnya mengerti bahwa orang di depannya ini tidak akan berhenti. Hampir tanpa sadar, tangan pria gerbang hantu itu gemetar, dan tinju tengkorak raksasa yang bersiul itu langsung ditarik dan ditangkis di depannya. Kemudian, pada saat ini, kedua seni bela diri itu tiba-tiba bertabrakan dengan keras seperti dua meteorit. Ledakan. Dalam sekejap, dua seni bela diri yang sangat kuat berbenturan dengan sengit, api merah darah dan cahaya hitam pekat bercampur, terus bergejolak. Pada saat ini, seluruh aula bergetar sedikit, dan cahaya yang sangat terang langsung menyebar. Hembusan angin kencang menyapu, langsung menghancurkan bangunan-bangunan di dekatnya menjadi debu. Gelombang kekuatan yang mengerikan meletus, menyebabkan retakan di tanah pecah. Ekspresi Wan Ling benar-benar muram saat itu. Bahkan dengan kekuatannya, ia tak kuasa menahan diri untuk segera mengerahkan ki-nya, nyaris tak mampu menahan gelombang itu. Meski begitu, ia mundur hampir 100 langkah, bergesekan dengan tanah, sebelum akhirnya berhenti. Dia hanya seorang penonton, tapi tekanan yang dia rasakan sudah begitu besar. Belum lagi mereka berdua yang sedang bertarung langsung. Dor, dor, dor.
Tepat saat Wanling tertegun, langit yang dipenuhi api dan energi hitam tiba-tiba menghilang. Sesosok tiba-tiba melesat mundur, kakinya menghantam tanah, meninggalkan jejak yang dalam. Setelah mundur hampir 100 meter, sosok itu akhirnya berhenti. Hampir seketika, kekuatan mengerikan memancar dari sosok itu, mengguncang bangunan-bangunan yang tersisa di sekitarnya. Ledakan, semburan kekuatan terakhir keluar dari sosok itu, menyebabkan tubuhnya gemetar. Akhirnya, ia tak tahan lagi, tubuhnya gemetar, lalu seteguk darah menyembur keluar seketika. Ini, tatapan Wanling langsung tertuju pada sosok itu, lalu ekspresi aneh muncul di wajahnya. Pria yang memuntahkan darah dan ambruk di tanah itu tak lain adalah anggota sekte hantu-hantu yang arogan, yang beberapa saat lalu begitu arogan. Ekspresinya hancur total, matanya melotot tak percaya. Ia jelas tak percaya mengapa kemampuan rekrutmen sektenya bahkan tak mampu mengalahkan sosok kecil yang muncul entah dari mana. Orang ini tamat. Setelah melihat pemandangan ini, Wanling akhirnya menyadari betapa menyedihkan dan totalnya kekalahan orang ini. Ia juga kembali bersyukur dalam hatinya karena telah bergabung dengan orang sekuat itu. Hanya itu yang mampu kau lakukan, dasar sampah tak berguna. Api di langit berhenti, dan akhirnya, Du Fei berjalan keluar perlahan, menatap orang-orang dari Guiyumen yang saat ini sedang dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dan berbicara dengan ringan. Engah, pria Ghost Pillory itu membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah lagi. Lalu ia berkata dengan ekspresi garang, menggertakkan giginya, keahlian yang luar biasa. Ye Fei, kau telah menyinggung pria Ghost Pillory itu, jadi tunggu saja untuk diburu. Benarkah? Du Fei tersenyum tipis, ekspresinya penuh geli. Kalau aku membasmimu, siapa yang tahu kalau aku telah menyinggung Ghost Pillory? Mendengar kata-kata Du Fei yang dipenuhi niat membasmi, wajah pria dari Guiyumen itu akhirnya menjadi sangat buruk untuk pertama kalinya. Lalu, tanpa ragu, ia membanting tangannya ke tanah dan langsung mundur. Dalam hal apapun, aku, Ye Fei, selalu berpegang pada prinsip untuk tidak menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggungku. Karena kau telah memprovokasiku, apa kau masih ingin lolos tanpa cedera? Menatap ke arah pria dari Guiyumen itu mundur, Du Fei tersenyum tipis, dengan niat membasmi di matanya, sangat jahat. Desir, detik berikutnya, Du Fei melambaikan tangannya, dan tiba-tiba ribuan pil muncul rapat di langit. Kemudian, di bawah kendalinya, pil-pil itu berubah menjadi kekuatan obat yang sangat murni. Kebetulan setelah aku mempelajari jurus ini, aku belum mencobanya. Hari ini, aku akan menggunakanmu sebagai uji coba pedangku. Melihat orang-orang dari Guiyumen yang telah mundur ratusan meter, ekspresi Du Fei tetap tidak berubah. Kemudian, tanda di tangannya berubah dengan cepat, dan kemudian, suara yang sangat dingin dan menyeramkan terdengar dalam sekejap. Keterampilan dan pedang Qiankun dan pedang pembelah langit Qiankun. Ledakan. Saat Du Fei mengucapkan kata terakhir, dia mengarahkan jarinya dengan keras ke udara, dan tiba-tiba kekuatan obat yang muncul di langit mengembun menjadi pedang tembus pandang raksasa yang dipenuhi dengan cahaya warna-warni. Dor, dor, dor. Hampir seketika, lightsaber raksasa itu menebas ke arah tempat sosok gerbang hantu itu mundur. Saat pedang itu menghantam, tanah di bawahnya langsung runtuh, dengan retakan besar menyebar dengan cepat. Kekuatan seperti itu cukup untuk membuat sosok seperti Wanling ketakutan. Nak, berani sekali kau. Melihat pedang yang datang dari udara, wajah pria dari Guiyumen berubah. Sebagai seorang pria kuat di puncak alam seni bela diri setengah langkah, ia tentu memiliki penglihatan dan mengerti bahwa jika gerakan ini dilakukan, ia pasti akan mati. Maka, di udara, ia tiba-tiba menggertakkan giginya, membuka mulutnya, dan seteguk darah langsung menyembur keluar. Kemudian ia bertepuk tangan, dan tiba-tiba sebuah telapak tangan besar berdarah muncul seketika, membawa sedikit bau darah yang sangat menyengat, dan jatuh ke depan. Telapak surah yang menyayat hati. Panggilan. Jurus ini meledak, dan tanah di sekitarnya langsung meledak. Jelas, kekuatan jurus ini sangat kuat. Dan karena manusia hantu itu menggunakan esensi darahnya untuk merangsangnya, jurus bela diri ini pun menjadi sedikit gila. Tapi, ini sedikit gila. Sesaat setelah manusia hantu itu menggunakan telapak tangan surah yang memilukan hati, lightsaber raksasa itu sudah menebas di depannya. Akhirnya, di saat berikutnya, bagaikan dua meteorit yang jatuh ke tanah, mereka bertabrakan lagi dengan keras. Ledakan. Pada saat tabrakan itu, seluruh aula bergetar hebat lagi, dan cahaya yang sangat terang meledak seketika, menerangi ruang bawah tanah yang awalnya agak gelap seolah-olah siang hari. Hampir pada saat yang sama, di beberapa sudut aula besar,
Banyak orang terkejut, lalu tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah ini, dan kemudian kengerian melintas di mata mereka. Itulah keahlian dan, yang satunya lagi sepertinya adalah telapak tangan sura pemecah hati dari klan hantu. Aku tidak menyangka ada orang dari klan hantu yang menyelinap masuk. Dan siapa orang satunya lagi? Serigala ganas Molly berdiri di atas rerun dewa, menatap ke arah itu sambil berbicara dengan tenang. Orang-orang dari aula serigala liar di sekitarnya tampak ngeri, jelas tidak dapat membayangkan siapa yang akan bertindak di sini. Itu, kakak senior Wu Kui. Di arah lain, sekelompok pengikut Gu Yumen berkumpul, tampaknya bersiap untuk mengaktifkan suatu mekanisme, tetapi tiba-tiba semua orang terkejut dan mata mereka melihat ke arah yang sama. Dia bahkan menggunakan telapak tangan Sura yang memilukan hati. Sepertinya kakak senior Wu Kui sudah terdesak sampai batas maksimal. Kakak senior, haruskah kita? Seorang murid Gu Yumen menoleh ke belakang ke sosok ramping di depannya dan berkata dengan ragu. Mari kita lihat dulu. Kita semua tahu kemampuan Wu Kui. Dia mungkin tidak akan kalah. Tapi, kapan orang ini muncul kenapa aku saja tidak tahu? Luo Kai, si tangan hantu, memperhatikan pemandangan itu dengan acuh tak acuh, lalu berkata setelah beberapa saat. Mendengar ini, orang-orang dari Gu Yumen saling berpandangan. Wu Kui dan kakak tertua selalu berselisih, dan sepertinya dia tidak berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi istana kali ini. Mereka hanya tidak menyangka dia akan muncul di sini saat ini. Sepertinya ada seseorang di sekte ini yang mengkhawatirkanku. Luo Kai mencibir, lalu dia masih meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tanpa berniat untuk melihatnya. Melihatnya seperti ini, orang lain tentu tidak banyak bicara. Namun, pada saat berikutnya, raut wajah Luo Kai tiba-tiba berubah, ekspresi ngeri terpancar di wajahnya, dan sosoknya hampir seketika melayang ke udara, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Hampir pada saat yang sama, di antara kerumunan Wild Wolf Hall, serigala ganas Molly juga melayang ke udara, wajahnya juga tampak sangat jelek. Wan Ling, yang paling dekat dengan medan perang, menjadi pucat pasi. Jelas ia tak pernah menyangka pemandangan seperti itu akan terjadi di depan matanya. Serangan balik Wu Kui yang sekarat, sang hantu dari pilori, tidak menghasilkan apa yang disebut situasi seimbang. Sebaliknya, di bawah tekanan lightsaber transparan, ia langsung hancur berkeping-keping dalam sekejap dengan kekuatan yang menghancurkan. Melihat pemandangan ini, wajah Wu Kui langsung dipenuhi ketakutan. Ia tak pernah menyangka bahwa bahkan setelah mengorbankan darah dan esensinya untuk menggunakan jurus ini, ia bahkan tak mampu menahan satu jurus pun dari pria di depannya. Baru sekarang dia akhirnya mengerti betapa tidak berartinya semua kesombongan dan harga dirinya di mata Ye Fei di depannya ini. Efektivitas tempur Ye Fei ini hampir sebanding dengan para jenius yang berdiri di puncak dinasti Daan. Namun, tampaknya sudah agak terlambat untuk memahaminya sekarang. Engah, pada saat yang sama ketika telapak tangan raksasa yang berdarah itu terkoyak, Wu Kui menyemburkan seteguk darah lagi, dan wajahnya menjadi pucat pada saat yang sama, dan napasnya menjadi sangat lemah. Tidak, jika kau membasmiku, kau akan mendapat masalah tak berujung. Kakak tertua kita juga datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi istana. Kalau kau membasmiku, kau akan mendapatkan musuh yang tak tertahankan. Lightsaber raksasa itu masih tampak menjulang di hadapannya, dan ekspresi Wu Kui akhirnya berubah drastis. Ia lalu berteriak dengan suara yang agak melengking. Bahkan seseorang sekuat Wu Kui, menghadapi ancaman kematian, kesombongan dan kepercayaan dirinya langsung runtuh. Sudah kubilang, kalau aku membasmimu, siapa yang tahu kalau aku yang melakukannya? Du Fei sama sekali tidak tergerak. Ia mengepalkan telapak tangannya, dan lightsaber transparan itu menebas Wu Kui dengan kecepatan lebih tinggi dalam sekejap. Melihat Du Fei tidak berniat menunjukkan belas kasihan, Wu Kui hanya bisa menggigit lidahnya lagi, menyemburkan seteguk darah, dan langsung mengembunkan perisai energi sejati di depannya. Seekor belalang sembah mencoba menghentikan kereta perang. Melihat pemandangan ini, ekspresi Du Fei tidak berubah sama sekali, tetapi dia mengepalkan tangannya lebih erat. Dor, dor, dor. Hampir sesaat kemudian, lightsaber raksasa itu, masih dengan kekuatan yang luar biasa, melesat menembus perisai ki yang dipanggil Wu Kui. Seketika, lightsaber raksasa itu, yang dipenuhi kekuatan obat tak terbatas, akhirnya menembus tubuh Wu Kui dan lenyap tanpa jejak. Kau akan menyesali ini. Kakak takkan pernah melepaskanmu. Kau membasmi Ghost Piloriku. Nasibmu akan berkali-kali lipat lebih menyedihkan daripada nasibku. Aku akan menunggumu di jalan menuju dunia bawah. Ledakan. Begitu raungan dendam Wu Kui mereda, tubuhnya akhirnya tak mampu menahan kekuatan dahsyat itu, dan langsung meledak dengan suara keras. Seluruh aula langsung hening.
Semua ahli, dimanapun mereka berada, tercengang melihat pemandangan ini. Jelas, tak seorang pun bisa membayangkan bahwa Wu Kui, yang berada di puncak alam sekte bela diri setengah langkah, bahkan tak punya kesempatan untuk melarikan diri. Berdiri di belakang Du Fei, Wan Ling tak kuasa menahan diri menelan ludah menyaksikan pemandangan ini, lalu tersenyum getir. Meskipun ia mampu menahan kekuatan sekuat itu, ia takut jika ia mampu, ia akan tetap menderita luka parah. Ye Fei ini berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada yang ada dalam legenda ibu kota kekaisaran. Entahlah, betapa menariknya ekspresi orang-orang yang awalnya meremehkannya jika mereka tahu tentang ini. Keheningan di aula itu berlangsung entah berapa lama. Setelah sekian lama, tiba-tiba, semburan suara acuh tak acuh perlahan bergema di aula. Aku tidak tahu siapa kau. Tapi, karena kau berani membasmi orang-orang Ghost Piloriku di depanku, hari ini, kita akan bertarung sampai mati. Karena kau juga sudah memasuki istana bawah tanah Paviliun Pedang Kuno, maka tujuanmu juga pastilah warisan Paviliun Pedang Kuno. Kalau begitu, ayo kita bertemu di sana. Hargai saat-saat terakhirmu, karena saat kita bertemu akan menjadi hari kematianmu. Sosok Du Fei perlahan jatuh ke tanah. Ketika mendengar suara yang datang entah dari mana, ekspresinya sedikit berubah, tetapi dia tidak banyak bicara. Wan Ling, yang berdiri di sampingnya, ragu sejenak sebelum berbisik, sepertinya ada semacam penghalang di udara di atas aula ini. Kalau kau coba terbang bebas, kau akan mendapat masalah besar. Itulah sebabnya orang-orang gerbang hantu tidak bisa datang begitu saja. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wan Ling, Du Fei mengangguk perlahan. Lalu ia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap ke kedalaman aula. Sesaat kemudian, sebuah seringai muncul perlahan. Ghost Hand Luokai, ya mungkin aku harus bilang kalau banyak orang yang mau membasmiku. Tapi sejauh ini belum ada yang berhasil. Karena kau kakak tertua Ghost Pilori, sekalian saja kau bawa beberapa adik kelas untuk mencobanya. Kalau tidak, aku khawatir kau takkan sanggup menahan satu pukulan pun dariku. Jangan pikir kau tak terkalahkan hanya karena mengalahkan pecundang seperti Wu Kui. Kau juga perlu tahu bahwa meskipun kita berdua berada di puncak sekte bela diri setengah langkah, perbedaan kekuatan kita masih sangat jauh. Aku tidak tertarik berdebat denganmu. Jika kau memang sekuat yang kau katakan, mari kita lihat siapa yang menang di tempat warisan. Jika kau bahkan tidak bisa mencapai tempat warisan, maka kau hanyalah pecundang. Tunggu aku. Suara kedua pria itu, yang terpancar melalui ki sejati mereka, menggema dengan liar di aula, seolah-olah mereka sedang bertarung di udara. Namun, keduanya tahu bahwa mereka tidak bisa bertarung sebelum bertemu. Jadi, setelah perdebatan sengit, semuanya perlahan menjadi tenang. Melihat semuanya terhenti sementara, Wan Ling akhirnya tak kuasa menahan senyum masam dan berkata, Saudara Ye Fei, sungguh merepotkan menyinggung musuh bebuyutan seperti itu dengan gegabah. Jika kita ingin mendapatkan apa yang ditinggalkan Paviliun Pedang Kuno, kita harus melawan mereka. Apa bedanya jika kita menyinggung mereka cepat atau lambat? Du Fei tersenyum tipis. Lagi pula, setidaknya kita sekarang tahu bahwa lawan kita juga termasuk tangan hantu Luokai. Dengan mengetahui hal ini, setidaknya kita tidak akan menderita kerugian. Melihat sikap tenang Ye Fei, Wan Ling hanya bisa tersenyum kecut dan tidak berkata apa-apa lagi. Sekalipun ia menghadapi tangan hantu Luokai, ia belum tentu bisa mengalahkannya dengan mudah, tetapi sikap Ye Fei seolah-olah sama sekali tidak menghiraukannya. Namun, setelah menyaksikan tebasan pedang Ye Fei sebelumnya, si jenius sekte Wanjian yang arogan itu tak bisa berkata apa-apa lagi, dan yang tersisa di hatinya hanyalah desahan. Ayo kita pergi juga. Kali ini, kita mungkin tidak punya waktu untuk mencari apapun. Ayo kita langsung ke kedalaman. Warisan Paviliun Pedang Kuno tidak bisa diberikan kepada sekte hantu Pluto. Dua sosok hantu melesat melewati lorong. Sesekali, tampak ada beberapa barang berharga di ruangan-ruangan di sepanjang jalan, tetapi kedua sosok itu tidak berhenti sejenak, terus melesat melewatinya. Sepertinya benda-benda ini tidak lagi menarik perhatian mereka. Pemilik kedua patung ini adalah Du Fei dan Wan Ling. Saat mereka berjalan, mereka berdua melihat banyak jejak baru. Jelas, seseorang telah memasuki lorong lebih cepat dari mereka. Penemuan ini membuat mereka berdua bergerak lebih cepat lagi. Pada akhirnya, mereka hampir secepat kilat. Setelah sekitar setengah jam perjalanan cepat ini, koridor-koridor yang bersilangan itu lenyap, digantikan oleh ruang kosong. Di tengah ruang kosong itu berdiri sebuah bangunan yang tampak seperti dipahat dari batu giok raksasa. Di pintu masuknya, sebuah simbol pedang raksasa, kuno dan lapuk, tampak mencolok. Menatap bangunan di depan mereka, keduanya tertegun sejenak.
Setelah beberapa saat, Wan Ling menarik napas dalam-dalam, tatapannya perlahan memanas. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia berbisik, kalau tidak salah, ini pasti inti dari paviliun pedang kuno, makam pedang. Makam pedang. Du Fei mengangguk pelan mendengar nama itu. Kalau Wan Ling tidak salah, maka warisan terpenting paviliun pedang kuno pasti ada di dalamnya. Dan tentu saja orang dari Ghost Gate juga harus ada di sana. Berjalan. Setelah hening sejenak, Du Fei tidak ragu-ragu lagi. Ia malah melambaikan tangan, dan mereka berdua langsung bergegas mendekat. Ketika kami mendekat, kami menemukan sepertinya ada beberapa batasan di sekitar makam pedang, tetapi sekarang benda-benda itu telah hancur, dan orang yang menghancurkan batasan tersebut kemungkinan besar sudah ada di dalam. Mereka berdua hanya meliriknya, tanpa banyak bicara. Lalu, mereka gemetar dan langsung menyerbu ke dalam makam pedang. Ketika bagian dalam makam pedang muncul di mata kedua pria itu, tubuh mereka sedikit gemetar. Meskipun mereka sudah menduganya, Du Fei menemukan saat ini bahwa sudah ada banyak orang di makam pedang yang tidak terlalu kecil ini. Du Fei melirik sekeliling dan segera melihat bahwa sekelompok orang dari gerbang hantu yang pernah ditemuinya sebelumnya sudah ada di dalam. Dan di depan mereka, di sebelah kiri, ada sekelompok orang lain. Masing-masing dari mereka sangat kuat dan memiliki aura liar yang samar-samar terpancar dari mereka. Ketika melihat orang-orang ini, Wan Ling di samping Du Fei sedikit mengernyit, lalu berbisik aula serigala liar. Du Fei juga mengangguk sedikit, karena dia telah menemukan bahwa pria berbaju hitam yang telah diberi pelajaran olehnya ketika pertama kali memasuki ibu kota kekaisaran kuno kini berdiri di antara kerumunan aula serigala liar. Namun, tak satu pun dari kedua kelompok orang ini yang mampu menarik perhatian Du Fei. Saat ini, yang paling membuat Du Fei mengerutkan kening adalah sosok yang berdiri sendirian di makam pedang. Orang ini tinggi dan ramping, tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Ia mengenakan jubah ungu dan, meskipun wajahnya biasa saja, memancarkan aura heroik yang samar. Meskipun ia hanya berdiri diam di sana, ia tampak memancarkan aura yang sangat kuat. Du Fei dapat merasakan bahwa orang-orang dari klan hantu dan aula serigala liar sangat waspada terhadapnya. Kemunculan Du Fei dan Wan Ling jelas menarik perhatian orang-orang ini. Entah mereka dari klan hantu atau aula serigala liar, pupil mata mereka sedikit mengecil ketika mata mereka tertuju pada mereka berdua. Hanya orang yang berdiri sendiri yang tampak menoleh sedikit lalu menampakkan senyum tipis. Ekspresi ini membuat Du Fei semakin mengerutkan kening, karena orang dengan ekspresi seperti itu menunjukkan bahwa ia memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Dan siapakah sebenarnya pria ini? Setelah bertukar pandang dengan Wan Ling dan sedikit menggelengkan kepala, tatapan Du Fei akhirnya tertuju pada makam pedang itu. Nama makam pedang ini memang sesuai dengan reputasinya. Di dalam ruang yang luas ini, tumpukan pedang patah yang padat berserakan di mana-mana. Di keempat sudut bangunan, sebuah pedang panjang raksasa tertancap di tanah. Dan di ceruk terdalam makam pedang itu, di antara tumpukan pedang, sebuah bola cahaya melayang, dan di dalamnya, sebuah gulungan pangkemping samar-samar memancarkan cahaya aneh. Pecahan-pecahan teknik 10.000 pedang. Saat mata Du Fei tertuju pada benda ini, Wan Ling di sampingnya juga menghirup udara dingin pada saat yang sama, dan kemudian tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Suas-huas-hua. Mendengar suara Wan Ling, mata yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat melirik lagi. Jelas, mereka tidak tahu apa isi bola cahaya itu, tetapi mereka tidak menyangka Wan Ling akan mengatakannya saat ini. Kakak senior Mo, aku mengenalinya. Orang di sebelah Wan Ling adalah alkemis Ye Fei. Di antara kerumunan Wild Wolf Hall, orang yang sebelumnya menderita kerugian besar di tangan Du Fei akhirnya mengenali Du Fei saat ini, dan langsung tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Oh, serigala ganas Molly sedikit mengernyit mendengar ini, lalu tatapannya cepat menyapu, emosi aneh terpancar di matanya. Nama alkemis Ye Fei sangat terkenal. Meskipun kekuatan besar di luar ibu kota kekaisaran tidak sepenuhnya yakin apa yang telah dilakukan Ye Fei, gelar seorang alkemis yang mampu memurnikan pil penghancur sekte sudah cukup untuk mengintimidasi siapapun. Kalau tidak salah ingat, orang ini memintamu untuk memberitahuku, kalau ada kesempatan, kita bisa bekerja sama, kan setelah beberapa saat, serigala ganas Molly berbicara dengan ringan. Ya, pria berpakaian hitam yang berbicara sebelumnya tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan menjawab dengan cepat. Menarik, mengetahui bahwa Sekte Pedang Segudang dan Aula Serigala Liarku adalah musuh bebuyutan, dia sekarang berpihak pada Wan Ling dan bahkan ingin bekerja sama dengan Aula Serigala Liarku. Sungguh menarik, senyum dingin muncul di bibir Molly, dan dia bergumam, namun, mengingat situasi saat ini,
bekerja sama mungkin bukan ide yang buruk. Mendengar kata-kata Molly, orang-orang dari Guiyumen sedikit tercengang, dan kemudian pandangan mereka tertuju pada Du Fei dengan aneh. Setelah beberapa saat, tangan hantu Luokai tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata perlahan, kamu adalah Ye Fei, orang yang baru saja membasmi Wu Kui, kan? Tertawa. Ketika suara Luokai jatuh, sosok semua orang, termasuk pria kuat yang agak misterius dan sendirian itu, sedikit bergetar. Hampir semua orang yang berada di aula tadi telah menyaksikan kekuatan pedang itu, tetapi saat ini mereka tidak dapat membayangkan bahwa orang yang melakukan gerakan itu sebenarnya adalah Ye Fei ini. Jadi dia pelakunya. Molly juga sedikit terkejut, lalu ia tak kuasa menahan napas. Jelas, dengan kemampuan Ye Fei, bahkan ia harus lebih berhati-hati saat ini. Tangan hantu Luokai, dia benar-benar punya penglihatan yang tajam. Du Fei tidak terlalu terkejut ketika mendengar identitasnya diungkap oleh Luokai. Lagi pula, saat dia menyerang tadi, auranya bocor. Jika Luokai tidak bisa merasakan apapun dalam jarak sedekat itu, maka dia akan benar-benar sial. Mendengar pengakuan Du Fei, Luokai hanya tertawa dingin. Kemudian, ia menatap Du Fei dalam-dalam, lalu perlahan menoleh dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh orang-orang Guiyumen, jangan pedulikan orang ini untuk saat ini. Tujuan utama kita kali ini adalah mendapatkan warisan paviliun pedang kuno. Sisanya bisa dibicarakan setelah kita mendapatkan warisannya. Jika Du Fei hanyalah seorang ahli alam puncak sekte bela diri setengah langkah biasa, mungkin tangan hantu Luokai tidak akan mampu menahan diri untuk menyerangnya saat ini. Namun, setelah menyaksikan kemampuan Du Fei sebelumnya, Luokai tidak berani bertindak gegabah untuk sementara waktu. Setelah mendengar kata-kata Luokai, orang-orang dari Guiyumen mengangguk sedikit. Meskipun banyak dari mereka masih tampak agak enggan, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena kemunculan Du Fei dan Wan Ling, suasana di makam pedang menjadi sedikit aneh, tetapi setelah beberapa saat, suasana kembali tenang. Setelah itu, mata semua orang masih tertuju pada bola cahaya di kedalaman makam pedang, dan tatapan mereka tampak sangat berapi-api. Namun, meskipun suasana memanas, tak satu pun dari keempat kelompok orang yang hadir saat itu menunjukkan niat untuk bertindak. Sebaliknya, tatapan mereka tertuju pada bola cahaya itu. Setelah beberapa lama, prajurit tunggal itu tiba-tiba berbalik perlahan, tatapannya menyapu sekeliling dengan lembut, dan akhirnya tertuju pada Du Fei. Setelah berhenti sejenak, ia berkata dengan ringan semuanya. Aku, Huang Puzuo, menginginkan warisan paviliun pedang kuno. Jika kalian bersedia memberiku wajah ini, kurasa kita bisa menjalin hubungan baik. Huang Puzuo. Petik 2. Mendengar tiga kata ini, seluruh tubuh Du Fei sedikit gemetar, dan butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi. Orang ini sebenarnya adalah jenius super dari keluarga kerajaan Daan, pangeran tertua, Huang Puzuo. Meskipun reputasi orang ini tidak setinggi Long Aotian dan Yun Po Jiang, Du Fei tahu bahwa untuk dianggap sebagai jenius nomor satu di antara negara adidaya seperti keluarga kekaisaran, kemampuan bertarungnya mungkin bahkan sedikit lebih kuat daripada Long Aotian. Lagi pula, bagaimana mungkin keluarga kekaisaran bisa berdiri bahu-membahu dengan sekte Junwu selama bertahun-tahun tanpa beberapa trik dan taktik tersembunyi? Pangeran Agung. Mendengar ini, Molly mencibir lagi dan berkata perlahan, kata-katamu agak terlalu kosong. Kita telah menginvestasikan banyak upaya untuk warisan paviliun pedang kuno. Kau berharap aku mundur seperti ini hanya dengan satu kalimat. Bukankah itu agak tidak realistis? Meskipun tangan hantu Luokai di sisi lain tidak berbicara, ekspresi di wajahnya serupa. Tahukah Anda, Istana Serigala Liar dan Gerbang Hantu telah berdiri selama bertahun-tahun, jadi tentu saja mereka memiliki kartu truf dan kesombongan masing-masing. Jika Huang Puzuo ingin mengalahkan mereka hanya dengan satu kalimat, itu memang agak tidak realistis. Jadi, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Huang Puzuo tersenyum tipis, lalu tatapannya tertuju pada Du Fei. Setelah berpikir sejenak, ia membungkuk pelan dan berkata, ini saudara Ye Fei, kan saudara Ye Fei, apakah kau bersedia mundur atau apakah kau bersedia menerima syaratku? Mendengar kata-kata Huang Puzuo, Du Fei tersenyum lalu berkata perlahan meskipun hubunganku dengan mereka berdua tidak baik, kata-kataku sama. Jika kau menginginkan sesuatu, kau harus mengandalkan kemampuanmu sendiri. Agak konyol mengharapkan keuntungan hanya dengan satu kalimat. Oh menarik, Huang Puzuo tersenyum, kalau kau tidak melawan, aku akan berpikir terlalu mudah untuk mendapatkan benda ini. Tapi, karena kau ingin bertindak, sekalian saja kuingatkan kau. Hanya ada satu warisan, dan kita punya 4 kekuatan di sini. Hehehehe. Mendengar kata-kata Huang Puzuo,
ekspresi Luo Kai dan Mo Li tetap tidak berubah, tetapi secerca kekhawatiran melintas di mata mereka. Seperti yang dikatakan Huang Puzuo, ada 4 kelompok orang di sini, dan hanya satu yang memiliki benda itu. Jika salah satu dari mereka berhasil mengalahkan 3 sisanya dan mendapatkan warisan, rasanya seperti angan-angan belaka. Untuk sesaat, suasana di makam pedang yang awalnya tegang, tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Suasana di makam pedang itu sangat aneh. Baik klan hantu maupun aula serigala liar dipimpin oleh kakak-kakak senior dan sekelompok murid. Kekuatan mereka sebanding, bahkan jauh lebih kuat daripada kebanyakan pasukan yang berpartisipasi dalam kompetisi. Sementara itu, Du Fei dan ahli terbaik klan 10.000 pedang, pedang patah Wan Ling, berdiri bersama, jelas menunjukkan semangat kolaboratif. Kekuatan gabungan mereka tak diragukan lagi lebih besar daripada klan hantu maupun aula serigala liar. Akhirnya, Huang Puzuo yang misterius menanamkan rasa takut yang luar biasa pada semua orang yang hadir. Konon, ketiga pangeran keluarga kerajaan sama kuatnya dengan keempat murid inti Sekte Junwu. Huang Puzuo ini bahkan setara dengan kakak tertua Sekte Junwu. Kekuatannya sungguh tak terbayangkan. Kekuatan keempat murid inti Jun Wuzong telah lama mendekati kekuatan Sekte Bela Diri tingkat 6 yang rendah. Jika dibandingkan dengan ini, Huang Puzuo pasti sama. Ditambah dengan beberapa teknik rahasia kerajaan yang telah ia praktikkan, kekuatannya mungkin bahkan lebih mengerikan. Karena itu, meskipun Huang Puzuo adalah satu-satunya di sini, kekuatannya sudah setara dengan 3 pihak lainnya. Justru karena situasi yang agak canggung dengan kekuatan yang seimbang inilah, suasana di makam pedang ini menjadi semakin aneh. Du Fei menyipitkan mata sambil menatap Huang Puzuo, kilatan ketakutan terpancar dari matanya. Aura berbahaya yang dipancarkan Huang Puzuo hampir sekuat Long Aotian. Jenius agung keluarga kerajaan ini sungguh tak terduga. Bahkan seseorang sekuat Du Fei pun harus waspada. Tuan, saya rasa Anda sebaiknya berhati-hati. Ada sesuatu yang aneh di makam pedang ini. Ketika Du Fei diam-diam waspada di dalam hatinya, suara Xiao Bai tiba-tiba terngiang cepat di benaknya. Mendengar ini, Du Fei sedikit mengernyit. Ia tentu saja mengerti bahwa Xiao Bai tidak pernah bertindak tanpa tujuan. Dengan pemikiran ini, tatapannya segera beralih, akhirnya tertuju pada 4 pedang raksasa di keempat sudut makam pedang. Ada yang salah dengan keempat pedang raksasa ini. Memikirkan hal ini, Du Fei menatap Wan Ling dengan tajam, lalu mereka berdua dengan cepat mundur menuju pintu masuk makam pedang. Desir, keempat kelompok orang di makam pedang telah saling waspada sejak lama. Ketika Du Fei dan Wan Ling mundur saat itu, ekspresi ketiga kelompok lainnya sedikit berubah. Kemudian mereka semua tampak memahami sesuatu dan langsung bergegas menuju pintu masuk. Cepat, melihat pemandangan ini, ekspresi Du Fei berubah drastis. Ia bergerak dengan kecepatan yang luar biasa dan langsung bergegas menuju pintu masuk. Namun, tepat ketika Du Fei hendak keluar dari makam pedang, sebuah lempengan batu tiba-tiba meluncur keluar dari tanah tanpa suara, menyegel pintu masuk dalam sekejap sebelum Du Fei sempat bereaksi. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Kemudian, tanpa ragu, keempat pasukan itu menyerang hampir bersamaan. Tiba-tiba, mereka melihat seni bela diri yang sangat kuat jatuh di atas lempengan batu besar yang menutup pintu masuk. Ledakan. Ketika keterampilan bela diri dipraktikkan, lempengan batu itu mulai beriak cepat seperti permukaan air, menyebar ke segala arah. Namun, lempengan batu itu masih menutup pintu masuk sepenuhnya seperti sebelumnya. Ini adalah sebuah formasi. Du Fei, yang berada di depan, sedikit mengubah ekspresinya dan berkata. Ketika mereka mendengar kata-kata Du Fei, ekspresi orang lain sedikit berubah dalam sekejap. Semua orang yang hadir adalah orang-orang kuat. Setelah serangan tadi, mereka samar-samar menyadari bahwa sebagian besar orang yang hadir telah terperangkap dalam semacam formasi. Terlebih lagi, hampir mustahil untuk melarikan diri dari formasi itu dengan kekuatan kasar. Untuk sesaat, wajah semua orang tampak sangat jelek. Semuanya, melihat pemandangan ini, Huang Puzuo tiba-tiba tersenyum tipis dan berkata perlahan, aku tidak perlu menjelaskan apa yang terjadi di depan mata kalian. Aku yakin kalian semua mengerti. Jika kita tidak melakukan apa-apa, kita akan terjebak di sini sampai mati. Satu-satunya cara adalah seseorang mendapatkan warisan paviliun pedang kuno untuk membuka tempat ini. Mendengar kata-kata Huang Puzuo, ekspresi semua orang di makam pedang sedikit berubah. Meskipun semua orang telah menebak kemungkinan ini, mereka semua mengerti bahwa karena paviliun pedang kuno telah membentuk formasi seperti itu, kemungkinan besar akan sangat sulit untuk mendapatkan warisan tersebut. Lagi pula, hal itu masih berlaku.
Orang-orang yang hadir di sini mewakili 4 kekuatan yang berbeda, dan hanya ada satu salinan warisan ini. Bagaimana membaginya memang menjadi masalah. Haha, melihat ekspresi kalian, sepertinya kalian tidak terlalu tertarik dengan warisan itu saat ini. Kalau begitu, kenapa tidak biarkan aku mencobanya? Melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya, Huang Puzuo hanya mencibir, lalu tanpa ragu, ia langsung bergegas ke kedalaman makam pedang, lalu meraih bola cahaya yang melayang itu. Huang Puzuo, Molly dan Luokai juga bereaksi saat ini. Raut wajah mereka berubah, bersiap untuk bertindak. Namun, mereka berdua tampaknya agak terlambat menyerang, sehingga mereka hanya bisa menyaksikan telapak tangan Huang Puzuo menembus bola cahaya dan langsung meraih gulungan yang rusak di dalamnya. Namun, yang mengejutkan, ketika telapak tangan Huang Puzuo mendarat di gulungan yang rusak itu, seolah-olah tidak ada apa-apa di sana, malah meleset. Klang klang klang. Adegan ini membuat semua orang sedikit tercengang, bahkan ekspresi Du Fei pun sedikit berubah. Namun, pada saat ini, suara benturan logam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar di seluruh makam pedang. Begitu suara itu terdengar, raut wajah semua orang berubah sedikit, karena mereka yang bereaksi lambat pun menyadari bahwa pedang-pedang patah yang tadinya berserakan di tanah kini perlahan melayang ke atas, dan ujung-ujung pedang itu perlahan disesuaikan arahnya dan diarahkan ke orang-orang yang hadir. Pemandangan yang dibentuk oleh ribuan pedang itu seketika membuat raut wajah semua orang berubah liar, karena semua orang tahu bahwa jika hujan pedang ini tercurah dari langit, tidak peduli siapa mereka, mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk menghindar. Namun, masalahnya tidak berakhir di situ. Tepat ketika semua orang terengah-engah, tiba-tiba terdengar suara kresek ringan. Mata Du Fei tiba-tiba berkedut, karena dia mendapati bahwa pada saat ini, dari keempat sudut makam pedang, 4 boneka yang terbuat dari baju besi perlahan berdiri, dan pada saat yang sama, gelombang yang tidak lebih lemah dari gelombang seorang ahli bela diri setengah langkah di puncak alam memancar dari tubuh mereka. Tindakan Huang Puzuo benar-benar mengaktifkan formasi ini sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Du Fei sedikit berkedut, dan dia akhirnya memastikan hal ini. Melihat pemandangan ini, hati semua orang mencelos. Makam pedang ini, dan bahkan seluruh istana bawah tanah paviliun pedang kuno, adalah jebakan besar. Sejak mereka masuk, semua orang perlahan-lahan terseret ke dalamnya, dan tak ada cara untuk melawan. Dilihat dari situasi saat ini, hujan pedang dan keempat boneka ini hanya memiliki satu tujuan: membantai semua yang menyerbu. Bahkan orang seperti Du Fei pun merasakan sensasi geli di kulit kepalanya dalam situasi ini. Tatapannya menyapu wajah orang lain, dan jelas terlihat bahwa ekspresi semua orang sangat muram. Bahkan Huang Puzuo, yang selalu bersikap tenang, kini menunjukkan ekspresi marah. Bagaimanapun, situasi ini benar-benar terlalu berbahaya. Seiring berjalannya waktu, keempat boneka itu perlahan muncul dalam jarak 100 meter dari kelompok itu. Pada saat yang sama, aura mereka menarik mereka, dan di atas hujan pedang, garis-garis biru pucat yang halus perlahan mengembun, seolah siap turun kapan saja. Situasi ini benar-benar memberi seseorang perasaan tidak mampu mencapai surga atau bumi. Desir, sosok Huang Puzuo hampir seketika bergegas kembali ke tempat semua orang berkumpul. Ekspresinya sedikit berubah dan ia berkata, "Saudara Luokai, Saudara Wan Ling, Saudara Molly, dan Saudara Ye Fei, sepertinya kita harus bekerja sama saat ini. Kalau tidak, mungkin tidak ada yang bisa pergi hari ini." Mendengar ini, Molly dan Luokai, meskipun tampak kesal, mengangguk perlahan. Du Fei dan Wan Ling bertukar pandang dan juga mengangguk kecil. Lagi pula, semua orang menyadari situasinya. Aura keempat boneka itu bahkan lebih kuat daripada aura seorang ahli puncak sekte bela diri setengah langkah. Mereka bahkan mungkin boneka setingkat sekte bela diri. Kemungkinan status boneka mereka membuat mereka tampak sedikit lebih lemah daripada ahli sekte bela diri sejati. Meski begitu, keempat boneka ini bukanlah sesuatu yang bisa dikalahkan sendirian oleh keempat pihak yang hadir. Kaca-kaca, suasana canggung di depan makam pedang tidak berlangsung lama. Ketika boneka-boneka itu bergerak maju lagi, aura pembasmi yang ganas terpancar dari masing-masing boneka. Kemudian keempat boneka itu terlihat bergegas menuju tempat semua orang berada hampir bersamaan. "Aku akan menghentikan satu boneka, dan kalian urus sisanya." Melihat pemandangan ini, raut wajah Huang Puzuo berubah, lalu ia meraung, dan sosoknya melesat pergi dalam sekejap. "Aku juga akan menghentikan satu." Perhatikan formasi pedang di langit. Ingat untuk tetap memegang satu tangan dan tunggu kesempatan untuk merebut warisan. Du Fei melirik Wan Ling, lalu sosoknya melesat dan ia langsung menerkam boneka satunya.
Melihat ketiga orang ini menyerang, Luo Kai dan Mo Li hanya bisa menggertakkan gigi, lalu memberi isyarat kepada murid-murid mereka untuk mundur dan masing-masing menerkam boneka. Bagaimanapun, mereka semua adalah ahli puncak sekte bela diri setengah langkah. Sebagai kakak kelas, mereka tentu memiliki beberapa kartu tersembunyi, sehingga mereka hampir tidak bisa melawan boneka. Sedangkan yang lainnya, mereka perlu memperhatikan formasi pedang di udara. Lagi pula, tidak ada yang mengira formasi pedang di udara itu hanya untuk pamer. Desir, Du Fei mendarat di depan boneka di sebelah kiri. Dengan mengangkat tangan kanannya, beberapa pil berubah menjadi aliran cahaya dan melesat keluar, lalu meledak dalam sekejap. Namun, teknik alkimia yang kuat ini tampaknya telah kehilangan efeknya hari ini. Boneka itu tidak hanya tidak terluka, tetapi tubuh dan auranya menjadi kaku, lalu ia menerjang Du Fei dalam sekejap seolah-olah telah menjadi gila, lalu mengayunkan pedang patah di tangannya, menebasnya dengan keras ke tempat ia berada. Desir, meskipun serangan pedang ini sederhana, tekanannya menyebabkan retakan di tanah yang keras. Pakaian Du Fei berdesir di bawah tekanan pedang, dan kulitnya terasa perih. Seorang prajurit puncak sekte bela diri setengah langkah biasa tidak akan mampu menahan tekanan seperti ini. Teknik tempering tubuh perunggu. Tanpa ragu, Du Fei langsung mengaktifkan serangkaian seni bela diri binaraga yang telah ia kembangkan hingga mencapai tingkat kesempurnaan agung. Ia kemudian mengepalkan tangan kanannya dan meninju ke depan dengan ganas. Dentang. Setelah kedua gerakan itu selesai, seluruh tubuh Du Fei sedikit gemetar, dan tubuhnya tiba-tiba bergesekan dengan tanah dan mundur puluhan langkah. Meskipun itu hanya pertemuan tatap muka, itu membuatnya merasakan kekuatan boneka-boneka ini secara langsung. Hampir di saat yang sama, tiga orang lainnya juga terpaksa mundur selangkah demi selangkah oleh pedang boneka itu. Jelas, Du Fei bukan satu-satunya yang merasakan tekanan hebat. Desir, saat tatapan Du Fei bergeser, boneka di depannya menerkamnya lagi. Namun kali ini, Du Fei tidak berani menghadapinya secara langsung. Ia malah menggeser tubuhnya dan mundur cepat. Kemudian, ia mengepalkan tangan kanannya, dan bilah sihir ungu itu langsung berubah menjadi petir dan melesat keluar. Ledakan. Kedua serangan itu kembali berbenturan dengan keras, dan Du Fei langsung mundur. Di saat yang sama, wajahnya menjadi sedikit muram. Kekuatan boneka ini sungguh di luar dugaannya. Sepertinya kita dalam masalah besar kali ini. 390.